live? Yes. Ya. Selamat siang, selamat datang kembali di acara Healthy Talk with me dan Yusana. Nah, ini adalah Healthy Talk Edutainment Podcast Series, dan selain live di Zoom, juga di Facebook, we are going on live. Nah, tema hari ini adalah Power of Community and the Future of Fitness. Dan saya memiliki tamu istimewa hari ini yang saya panggil sebagai Bapak Lari, komunitas lari di Indonesia, Bang Reza Pusponegoro. Apa kabar, Hai, Bang Reza? Sudah lama? Ya, sehat-sehat. Sudah lama kita nggak ketemu ya? Iya loh, akhirnya dipertemukan di sini. Iya, kira-kira itu tahun berapa ya? 2014? Ya, 12, 13, 14 waktu awal-awalnya teman-teman lari lagi senang-senangnya baru membangun komunitas lari. Iya. Nah, That's how I meet you. Ya, jadi Bang Reza, apa nih kegiatannya sehari-hari sekarang? Sekarang ini, di masa pandemi. Sebenarnya kalau saya, karena base saya adalah emang orang penggiat olahraga, dan saya punya 3 hobi, yaitu bersepeda, berlari, sama berenang. Jadi di masa pandemi pun ya tetap saya lakukan, gitu lah. Itu secara pribadi gitu ya. Kemudian karena saya memang suka mengayomi teman-teman komunitas, jadi sampai sekarang pun saya juga masih tetap membangun komunitas-komunitas yang ada, ya, kayak misalnya di Indorunners yang sudah saya bangun dari tahun 2009, masih tetap kita feed dengan positif ideas of what to do during selama masa pandemi. Terus sekarang yang juga tiba-tiba lagi banyak itu adalah teman-teman lagi senang bersepeda, terutama di Jakarta. Jadi saya sekarang ini lagi sering bersepeda, jadi boleh dibilang hampir tiap hari itu kegiatannya ya berolahraga, baik kita sepeda maupun berenang ataupun lari. Kalau kegiatan saya yang satu lagi yang sehubungan dengan bisnis saya, yaitu melakukan event olahraga, untuk sementara itu berhenti dulu gitu. Karena memang belum boleh ya untuk banyak-banyak orang event olahraga, tapi jadi, mungkin virtual kita udah jalanin, kita bikin beberapa dari tahun 2020 sampai dengan sekarang itu udah ada 6 kegiatan virtual yang kita lakukan, which is nice. Jadi semenjak pandemi ya udah ada 6. Itu oke lah. Tapi I still miss the real thing. Iya, iyalah. Kerumunan bersama di start line, mau maraton ribuan manusia gitu. Rasanya beda ya. Rasanya beda. Vibe-nya beda, adrenalinnya juga beda. Benar. Kalau dari virtual kan ya semangat, tapi ya kita masih ngeliat dari situ ya. Gitu ya. So, mudah-mudahan itu nggak akan berlangsung lama lagi, crossing finger gitu. Nggak ada pun event yang in person yang mungkin lebih close atau terbatas, belum juga. Jadi, this is interesting karena sebelum jam telepon saya 2-3 hari yang lalu untuk mengundang ke sini, saya baru ngobrol sama teman-teman dari Indorunners. Dia bilang, Reza, kita ini udah 15 bulan loh kayak begini. Jadi memang ada arahan dari Indorunners, yuk kita jangan berlari bersama dulu. Karena biasanya setiap chapter itu memiliki program ajakan untuk berlari bersama. Entah itu namanya Sunday morning run, Thursday night run, atau Indorunners Run University bikin strength conditioning class macam. Itu kita tunda dulu karena kita menghormati ya pemerintah juga dengan arahan jangan melakukan kegiatan yang sifatnya mendatangkan manusia gitu. Tapi kayaknya sekarang kita udah 15 bulan nih, kita udah belajar deh, ya yang namanya menjaga jarak, pakai masker, dan gitu sekarang juga udah sangat umum untuk melakukan antigen, ya kan. Nah, kayaknya untuk kedepannya dalam waktu dekat kita mau mulai melakukan kegiatan-kegiatan kecil dulu. Jadi dengan teman-teman dari Indorunners kita akan arahkan ke mereka, yuk bikin mulai ajakan lari bersama. Tapi dibatasi dan selalu taat dengan protokoler COVID juga gitu loh. Jadi saya juga nggak akan langsung bilang, yuk kita bikin lari maraton ribuan orang. Ya mungkin 10-an dulu, 20 dulu gitu loh. And we'll see from there gitu loh. Saya tunggu tuh di event yang in person ya. Flashback sedikit Bang Reza. Jadi memang dulu komunitas olahraga, which is yang mana yang waktu itu olahraga pertama yang saya lakukan adalah lari, yang saya ikutin adalah Indorunners. Saya ingat banget, memang itu adalah komunitas pertama di Jakarta atau Indonesia, saya nggak tahu
apakah ada yang lain, tapi saya tahunya Indorunners itu yang pertama. Iya. Nah, karena pada saat itu kalau Indorunners lahir tahun 2009, betul, berarti mungkin saya joinnya sekitar 2011-an, mungkin 10-11an lah. Iya. Itu sebenarnya saya udah suka lari dulu. Saya mulai lari itu juga gara-garanya yang menjadi trigger, yang menjadi juga keputusan hidup saya untuk mulai lari dan hidup sehat. Karena dulu ya saya taunya yang paling mudah yaitu paling gampang lari, pakai sepatu tinggal lari gitu paling murah. Itu karena papa saya meninggal ya umur 49. Nah, saya juga dengar Bang Reza cerita sedikit. Ya. Mungkin mulanya itu dari mana sih kok bisa akhirnya lahirlah Indorunners gitu. Jadi kalau misalnya kita bandingin sama teman-teman dari negara lain gitu ya, misalnya Amerika, Eropa, kalau ngeliat teman-teman di sana kan kayaknya mereka tuh orang-orangnya boleh dibilang sport is part of their lifestyle, udah menjadi bagian hidup. Entah itu mereka suka berlari, entah itu main bola, entah itu basket atau apa. Jadi teman-teman saya yang di luar negeri itu biasanya ya pasti adalah waktu untuk berolahraga, dan olahraga juga nggak main-main gitu, cukup serius gitu. Nah, kalau kita ngomongin tentang Indonesia, olahraga itu boleh dibilang bukan budaya kita. Bukan budaya orang kita. Ngumpul-ngumpul, ngongko-ngongko, nonton bola, nonton basketball, nonton badminton, itu olahraga kita gitu loh. Bahkan saya ingat kalau saya waktu di SMA dulu, yang namanya lari, itu adalah hukuman. Maksudnya gimana tuh? Iya, nggak bikin PR, ayo lari dulu 1 keliling, ya kan? Atau rambutnya gondrong, potong dulu, udah gitu lari. Jadi emang dari dulu kita tuh didesain untuk membenci yang namanya olahraga, gitu loh. Dan olahraga, seingat saya memang semuanya itu paksaan gitu. Reza, ayo kamu ini dong, masuk tim basketball, masuk ini oleh orang tua gitu, didorong semacam. Tapi nggak ada sesuatu yang menginspirasikan kita. Somebody who to look up to sebagai hero kita, gue pengen jadi kayak dia deh. Minimal dulu bulu tangkis mungkin, tapi itu pun mentok-mentoknya cuma suka nonton, nggak tahu kenapa gitu loh. Bahkan kalau saya lihat sekarang juga bulu tangkis mungkin nggak sebesar pada saat saya waktu di SMA. Betul, gitu. Sehari-hari ada aja teman-teman bermain badminton. Saya juga suka main badminton juga di rumah juga. Nggak punya netnya, ya udah pakai gerbang aja deh kita main di situ gitu loh. We have that gitu loh. So back to that, kita nggak punya budaya berolahraga di sini. Nah, di tahun apa yang terjadi yang membuat saya berubah semuanya adalah di tahun 2009, ayah saya almarhum itu terdiagnosa dengan diabetes yang kemudian akhirnya menyerang kemana-mana, kanker termasuk ke liver. Gitu. Bahkan dia hanya dikasih umur oleh dokter itu hanya 3 bulan. Tapi ya, alhamdulillah dia bisa sampai dengan 1 tahun kemudian. Gitu. Nah, pada saat dia didiagnosa dengan penyakit tersebut dan dikasih umur tersebut, ya almarhum tuh keluar masuk rumah sakit lah. Dari yang orangnya gagah, tegap, segala macam, deterioratingnya cepat banget, turun. Nah, melihat kejadian itu, ya tentunya sedih ya. Siapapun lah anak, siapapun melihat ayahnya, orang tuanya tiba-tiba berubah fisiknya dan tiba-tiba harus rela melepaskan dia, pastinya sedih gitu. Tapi dari situ membuat saya berpikir, ini kenapa bapak saya, ayah saya bisa meninggal gitu. A simple question gitu. Kenapa? Penyebabnya apa? Oke lah, namanya diabetes gitu. Apa sih diabetes? Diabetes itu bukan penyakit menular. Itu adalah penyakit gaya hidup. Gaya hidup. Basically karena tidak mengontrol gaya hidup yang baik. Misalnya as simple as tidak berolahraga, kurang bergerak, karena memang dia adalah seorang insinyur yang kerjanya ya mikir di depan komputer, mendesain. Dia tuh kan bikin pesawat terbang, aeronautics. Serius? Ya. He's an aeronaut. Mirip ya. My dad is an architect. Oh really? Iya, bapak saya lulusan ITB. Mesin, nah gitu ya. Akhirnya bikin pesawat terbang di IPTN. Sama Pak Habibie. Gitu. Ya udah kerjanya bikin pesawat terbang, gimana caranya terbang gitu loh. Nah, kadang-kadang kalau pada saat dia mikir dia harus minum kopi. Nah, dia itu minum kopi, saya ingat. Dia itu punya favorit gelasnya itu adalah is a beer mug yang dia dapatkan dari Jerman, yang 1 liter beer mug. Tapi dia bukan minum bir, 1 liternya itu minumnya kopi 3 kali per hari, pagi, siang, malam. Itu dari sisi minum kopi. Manis. Iya, kopi susu. Iya, ya udah. Terus ya yang udah mengerti begitu kan. Terus rokok tuh ya mungkin berapa bungkus per hari gitu. Nah, tapi apa yang dialami sama ayah
saya, apa yang dia lakukan itu sebenarnya pencerminan a bigger picture of Indonesia. Saya sih ngeliatnya gitu. Banyak loh di sekeliling saya, kayak bapak saya. Dan kalau kita baca-baca, ya yang kena diabetes apa semacam juga banyak gitu loh. Sehingga dari situ tercetus, gue tuh pengen sehat deh. Maksudnya kalau yang namanya umur, of course, semua tergantung yang di atas. Tapi kalau lo dikasih kesempatan untuk menjalani hidup dengan baik di bumi ini, gimana caranya? Nggak mungkin cuma dengan doa doang dong. Ya Tuhan, berilah saya umur panjang. Ya, kayaknya Allah juga nggak ada waktu deh untuk mikirin itu. You have to do something about it, right? Gitu lah. Dari situ. Dan kebetulan di tahun itu saya juga masih bekerja di satu perusahaan publishing company yang punya jadwal kerja yang cukup padat dari jam 9 sampai maksudnya 9 sampai jam 6, tapi ya biasanya lewat gitu ya, deadline apa segala macam. Dan saya juga merasakan badan saya itu kok nggak enak mulu ya. Kena flu 1 tahun tuh bisa 10 kali. Ada teman kolega ini flu, saya kena juga. Di rumah ada yang flu, saya kena juga. Dari situ saya mulai concern nih, gimana sih? Memang Jakarta bukan kota yang sehat juga sih, tapi how do I protect myself? Ngobrol sama beberapa teman, ngelihat kejadian dengan ayah saya, ada yang menyentil, Res, coba deh lo tingkatkan imunitas lo. Oh, oke, how? Ya, dia ngomong salah satunya adalah tingkatkan aerobik lo, lari deh gitu. Oh gitu. Ya udah, waktu itu saya masih suka larinya di gym. Kok enak gitu. Menyenangkan gitu ya, lari, dan you get that feeling gitu, ada endorfinnya gitu. Abis lari tuh wah semangat banget, energinya positif banget gitu ya. Tapi kalau di gym itu biasanya mesti mesti ganti-gantian. Treadmillnya kebetulan di gym itu cuma ada 4 ganti-gantian gitu. Aduh ya, kok enak banget. Nah gitu di indoor pula. And then di tahun 2009 itu sudah mulai yang namanya Car Free Day di Sudirman udah mulai dimulai. Tapi masih kosong. Ya udah deh, saya coba deh lari ke situ. Nggak ada. Ada inline skating, ada orang lari sedikit, sepeda nggak banyak sama sekali. Yang jualan juga nggak ada. Menyenangkan. Begitu ya udah kan lari, nyenangin ya. Markir di FX, terus lari ke Bundaran HI, kembali lagi, lumayan ya. Kok bisa gue lari? Ya, makanya waktu itu belum populer dengan Garmin apa nggak ada. Adanya jam Casio. Ya kan mau ngitung juga di Google Map nggak ada zaman itu gitu lah. Ya pokoknya coba ngitung-ngitung, kurang lebih 10 kilo, lumayan lah gue bisa lari segitu banyak. And I feel really good gitu. Ya pertama dari sisi kesehatan ngerasa apa segala macam, udah gitu pinggang juga ngerasa. Ya kalau orang kan biasanya kalau ngomongin ukuran sehat itu ukuran pertama yang diperhatiin adalah berat badan. Biasa gitu. Nah, itu juga terkontrol gitu kan. Yang berikutnya adalah tapi kalau lari sendiri lama-lama bosan ya. Jadi waktu itu masih sendiri. Sama, ya? Nah, sendiri aja gitu ya. Tapi saya juga suka menggunakan ada medium sosial media yang cukup membantu saya untuk mencari teman adalah saya menggunakan ini Nike Plus. Jadi waktu itu ada Nike Plus itu bekerja sama dengan Apple. Di mana yang waktu itu masih populer adalah lari menggunakan iPod. Lagu kan. Nah, ternyata si Apple bilang ya udah saya kerjasama dengan Nike deh. Di mana di Nike itu tinggal masangin chipnya aja di dalam sepatu. Dari situ bisalah kita mengukur apa segala macam. Dari gitu si Nike-nya langsung juga bisa menyebarkan melalui sosial media kita. Waktu itu yang populer adalah Facebook sama Twitter. Kalau Reza habis lari nanti akan langsung automatically posting di akun saya. Reza has been running for 10K segala macam gitu. Pas saya posting itu banyak orang yang mulai tertarik. Res lo lari terus ya? Lo lari 10 kilo di mana sih? Kayak apa tuh lari 10 kilo apa segala macam gitu. Nah itu udah mulai banyak pertanyaan untuk bergabung. Kemudian yang menjadi masalah dengan Nike itu, dia juga punya platform sosial media namanya Nike Running. Tapi untuk untuk ngobrol sama teman-teman yang tergabung di situ tuh, kalau Twitter kan 140 karakter, ini mungkin cuma 100 karakter kali. Jadi mau sharing thoughts sama tips tentang lari susah banget. Akhirnya saya giring. Saya soalnya di situ udah punya teman kurang lebih 500 tuh di Nike Running itu. Saya ketemu tuh teman-teman, termasuk ketemu Yasha, ketemu Yomi, ada ketemu beberapa teman lagi. Ketemu di situ, wah ini teman lari nih, lumayan gitu. Karena kalau ketemunya langsung di jalanan kan nggak, waktu itu masih kosong. Ya, jadi memang mereka semuanya melakukannya sendiri.
Akhirnya saya giring, yuk kita bikin grup deh supaya percakapan ini bisa menjadi lebih fluid lagi gitu. Sharingnya juga bisa lebih positif lagi, lebih baik lagi. Saya bikin grup di Facebook grup, namanya apa? Indo Runners deh kita bikin. Mulai dengan 3-4 orang, dari situ mulailah grooming komunitas kita terbentuk. Sampai akhirnya kita bikin suatu kegiatan program rutin namanya Sunday Morning Run di tahun 2009 itu. Ajakannya simple, yuk lari bersama dengan kita. Gitu. Tujuannya apa? Melarikan Indonesia. Bikin orang Indonesia bergerak sih sebenarnya. Tujuannya cuma itu aja. At least 1% of the total population dari 275 juta manusia, yuk coba untuk ikut bergerak. Dan alhamdulillah dari tahun 2009 sampai dengan sekarang 2021, Indo Runners sudah berkembang memiliki 80 chapters, yang ada 78 chapters ada di Indonesia, 2 lagi ada yang di Amerika, sama 1 di Berlin gitu. Dengan anggota kurang lebih 200-an ribu gitu. So it's a community dari berbagai kalangan, perempuan, laki-laki, ibu-ibu, anak-anak, millennials. Teman saya ada CEO, bos, lawyers, ada satpam juga ada juga gitu lah. Dan jadi pada saat kita berlari berkomunitas, kita nggak mengenal jabatan dan apa, karena kita punya tujuan cuma satu, kita pengen sehat gitu. Dan pengen lari, udah itu aja sesimpel itu. Pengen sehat sih sebenarnya gitu loh. Karena itu kita pengen, mudah-mudahan ini bisa menjadi culture kita, culture orang Indonesia, yaitu untuk apa? Untuk berolahraga sih sebenarnya. Dan kalau nggak bisa lari pun, mau jalan juga nggak apa-apa. Mau jalan juga nggak apa-apa, yang penting bergerak. Ajakannya sih sebenarnya as simple as that itu. Nah, kalau untuk yang mereka-mereka yang kenceng dapat podium itu bonus kalau saya bilang. Karena nggak semuanya juga punya kemampuan badan untuk mengejar podium. Kayak saya lari banyak, tapi saya podium nggak pernah kali. Iya. Pokoknya dari semua bisa ikut. Nah, tapi tentu saja sekarang nih dengan banyaknya orang seperti itu, pasti kan meskipun kita melakukan sama satu hal lari, tapi kan punya goalnya udah mulai banyak berbeda nih. Nah, jadi apakah dari situ Indo Runners kemudian mulai memikirkan percabangan atau lebih ke spesialisasi dengan adanya Indo Runners ini program yang berbeda gitu? Exactly. Jadi kalau Indo Runners pertama kali didirikan tujuannya adalah untuk ngajakin mereka-mereka yang belum terbiasa dengan berolahraga, the couch potato, yang mungkin biasanya cuma duduk di rumah nonton, udah yuk ajakan yuk keluar rumah yuk sama-sama. Keluar rumah tuh enak loh, kena matahari apa segala macam, bajunya juga keren-keren lagi, ya kan? Sepatunya juga keren-keren karena untuk ngajakin orang tuh perlu beberapa trik gitu loh. Kalau dibilang lari 5 kilo mungkin akan berat, tapi kalau lari sepatunya kayak gini loh, mereka tuh biasa suka gitu. Nah itu the beginners lah, the newbies gitu loh. Nah as we move on, biasanya orang-orang tuh pada saat mereka sudah percaya diri bahwa dirinya bisa lari 5 kilo, 10 kilo, mereka biasanya langsung lanjut ke berikutnya, pengen improvement dari dirinya, entah itu di waktunya, entah itu di nutrisinya, entah itu di strength conditioningnya gitu. Biasanya sih yang terjadi adalah jenjang-jenjang itu mulai kelihatan kalau mereka serius dan suka dengan lari, mereka akan melanjutkan ke program berikutnya. Maka di Indo Runners ada program namanya Indo Runners Run University. Jadi buat mereka yang mungkin lebih spesifik perlu bantuan reach goal mereka di maraton, half marathon, itu kita ada pelatihnya. Jemima juga pernah bantu di situ juga dengan strength conditioning-nya. Dan itu program yang sudah berjalan kurang lebih 4 tahun terakhir. Itu juga dilakukan di beberapa chapter di Indonesia, belum seluruhnya dijalankan, tapi template-nya sudah berjalan. Dan sampai sekarang pun Run University juga masih berjalan dengan aktif melalui online. Jadi masih ada latihan-latihan bareng seperti itu. Kemudian setelah mereka serius, biasanya pertanyaan-pertanyaannya memang lebih ke performance. Itu kadang-kadang kita juga melakukan program bersama juga di lain di media-media seperti sekarang ini, sharing tips. Jadi sekarang ada 2 aja, Indo Runners dan Run University, atau ada lagi? Oh, ada lagi. Kita juga punya karena kita punya komunitas yang cukup besar, dan biasanya itu lari it's a sport. Tapi kalau kita kadang-kadang running for a cause itu juga sangat mudah untuk kita lakukan. Charity run kita sering lakukan.
kita punya program namanya Lari untuk Amal Sosial. Jadi Lari untuk Amal Sosial itu pertama kali dijalankan oleh Khalif Sukawan, partner kita, di tahun 2014. Jadi dia approach saya, Res, lo kan ada komunitas nih, gue lagi pengen bangun perpustakaan di Jawa Tengah gitu loh. Can we raise funds through your community gitu loh. Bisa sekali gitu loh. Yuk kita coba deh. Gue sih belum pernah nyoba nih. Tapi mungkin ada gerakannya gitu. Ternyata pas kita bikin program yang tergerak banyak sekali. Jadi yang awalnya kita hanya mau awalnya itu hanya mau membuat pengadaan buku di suatu sekolah SD di Jawa Tengah. Ternyata karena animonya sangat besar, sumbangannya cukup besar, jadi kita memberikan bukan saja bukunya, tapi kita bikin perpustakaannya. That's how we do it. Nah, kemudian dari situ bergulir, ada beberapa proyek yang berjalan. Kita termasuk pernah bikin rumah sakit di Kalimantan Tengah. Kemudian sekarang masih berjalan, yaitu program beasiswa untuk kuliah di kampus Universitas Indonesia. Nah, itu masih berjalan sampai dengan akhir tahun ini. So that's the 3 things yang kita lakukan. Ajakan berlari dengan Indorunners yang ada di 80 chapter. Kemudian yang udah serius itu bisa masuk ke program berikutnya, yaitu melalui Run University. Dan biasanya kita juga melakukan kegiatan sosial. Ada mungkin kurang lebih 1 big projects per tahun dan several small projects itu melalui program lari untuk amal sosial. Oke. Wow. Jadi dari yang awalnya sesimpel Bang Reza mulai sendiri, terus mulai ketemu teman-teman, bisa berkembangnya sampai saat ini yang which is sudah memberikan dampak ya. Dan sekarang kalau dilihat komunitas itu, karena kita mungkin berdua mulai cukup awal ya, dan karena saya juga join Indorunners sebagai komunitas pertama, habis itu tuh kayak komunitas lari dulu nih, kita nggak ngomongin sepeda ya. Wah langsung banyak banget. Dari yang modelnya macam-macam gitu. Nah kalau ini karena Bang Reza kan memang yang sebagai komunitas yang pertama melihat perkembangan itu, selagi Bang Reza memperhatikan. So apa yang Bang Reza lihat? Maksudnya memang sekarang jadi tujuannya tuh nggak ngerti maksudnya. Jadi tujuannya mungkin pertama untuk melarikan orang Indonesia supaya mau sehat, bergerak aja. Lari ini benar-benar cuma lari doang nih. Tapi saya sendiri kayak melihat nih kayaknya udah ada yang agak berbeda gitu. Nggak tahu mungkin perasaan saya aja atau betul atau tidak gitu ya. Udah tumbuh yang pastinya. Iya. Udah tumbuh besar. Jadi kalau kita ngomongin 2009, ya running is still a baby. Maybe still unknown lah. Belum banyak yang tahu. Masih alien sekali ya, apa sih lari, panas, apa segala macam, why lari, capek gitu. Perjalanannya sampai dengan tahun 2009 dari jumlah, kalau kita ngeliat dari kita punya komunitas menjadi 78 di Indonesia dan 2 di luar negeri, cukup besar, membernya juga cukup besar. Sekarang ini sih kita ngeliatnya udah bukan sebagai komunitas lagi, tapi sebagai movement, gerakan. Gerakan apa? Ya gerakan mengajak orang Indonesia untuk hidup lebih sehat lagi, mari lari. Itu hashtag kita. Apakah dia harus tergabung dengan Indorunners? Enggak juga, karena enggak semua orang, ya biasanya orang kalau nyari komunitas spesifik nih, saya maunya lari dengan teman-teman kantor saya, ya monggo silakan. Atau saya maunya lari dengan teman-teman alumni saya, ya silahkan, nggak apa-apa gitu. Yang penting larinya aja gitu. Bahwa mereka biasanya banyak awalnya mulainya dengan Indorunners dan kemudian membuat komunitas sendiri yang cocok dengan mereka. Itulah dinamika berkomunitas kalau saya bilang. Gitu. Jadi kita akhirnya sekarang berdiri sebagai, ya mungkin karena kita adalah anak yang awal, kita menjaga movementnya aja, making sure the movement untuk menjadikan lari sebagai culture budayanya orang Indonesia tetap berjalan, gitu lah. Tapi kalau komunitas-komunitas lain tiba-tiba bertumbuhan, kita senang sekali. Artinya teman lari kita semakin banyak, gitu lah. Dan untuk industri lari pun, I think is very positive. Jadi kalau diperbandingkan di tahun 2009 awal, lomba lari itu hanya ada less than 10 in a year, nasional ya. Dan kalau kita mau nyari lari maraton harus keluar negeri, harus ke Singapura, belum ada. Paling panjang itu 10 kilo, Milo 10K paling panjang. Maraton kita mesti ke Singapura atau Malaysia gitu. Nah di tahun 2019 sebelum pandemi itu terhitung ada 380 lomba lari di Indonesia
nasional, mulai dari yang fun run kayak Coloran gitu sampai yang serius Borobudur marathon, half marathon juga banyak gitu. So the industry is there, dan akhirnya esensinya kita juga memberikan manfaat dan mendorong pemerintah lokal setempat dari sisi tourism. Kayak Bali Marathon. Bali Marathon kan lokalnya paling cuma 10%. The rest adalah pendatang. Baik itu dari Jawa, dari luar negeri, dari Singapura, dari Australia, segala macam. So akhirnya tumbuh memang yang awalnya hanyalah hobi, hanya untuk segelintiran orang yang mencari sehat. Akhirnya kalau di akhir tahun 2019 yaitu menjadi sport tourism. Karena biasanya orang-orang yang sudah terbiasa dengan lari untuk maintain goalnya, mereka harus mendaftarkan ke suatu lomba lah. Nah lombanya kan kalau misalnya anak Jakarta, kalau lombanya hanya di Jakarta Marathon lagi kan bosan juga gitu kan. Yaudah sampai kemana gitu. Kalau ada yang punya lebih mungkin biasanya targetnya adalah the 6 World Majors Marathon. Berlin, New York, London, Tokyo, apalagi tuh saya lupa. Chicago, ada satu lagi tuh pokoknya itu menjadi 6 destinasi. Kalau udah dapat 6-6-nya mereka mendapatkan special medal segala macam. Jadi kalau di industri lari, di komunitas lari, ya itu target-target internasionalnya udah ada. Nah sekarang sebelum pandemi sebenarnya target-target lokal, lomba maraton di Jogja, di Borobudur, di Bali itu udah menjadi pendorong anak-anak untuk pengen lari sih sebenarnya. Karena dengan adanya maraton, mereka terprogram dengan latihan. Karena untuk menuju suatu maraton kan nggak bisa, saya hari ini daftar besok ikut. Mesti latihan. Latihannya ada yang perlu build base-nya 6 bulan, ya kan, ada yang perlu hanya 3 bulan, tapi intinya adalah perlu program latihan. Dan pada saat pelaksanaan program latihan, biasanya mereka perlu panduan dari teman-teman komunitas. Karena ada lucu juga kalau di komunitas ada ininya juga, walaupun mereka nggak ngejar-ngejar podium, ada ego-egonya juga. Wah, kok dia larinya kenceng ya? Kok asal egonya positif ya. Asal positif ya. Sebelum kita lanjutin masalah ego dan segalanya, para pemirsa yang memiliki pertanyaan boleh silahkan langsung di chat ya. Nanti 15 menit, 20 menit sebelum kita berakhir, nanti Bang Reza dan saya akan mencoba menjawabnya. Jadi langsung aja di type. So, back to tadi komunitas. Nah, dari yang tadinya lari, mungkin dulu ada yang bersepeda cuma dikit sekali. Nah, memang khususnya semenjak pandemi last year, tahun lalu, itu saya lihat orang yang bersepeda lebih banyak lagi. Kayak malah saya terakhir pergi tahun lalu nih, waktu masih lari di GBK pun saya larinya nggak di dalam, Bang. Saya lari di lingkaran luar yang keliling ke Sultan, terus ke TVRI gitu, big loop. Itu kayak semua orang naik sepeda, malah pelarinya dikit. Semuanya bersepeda. Saya sampai ini, saya mau lari terus sepeda semua kemana jadi pusing gitu. Memang apakah perkembangannya tiba-tiba pesat bersepeda kok bisa suddenly gitu loh? Jadi ini sih analisa saya ya. Karena Bang udah bersepeda juga saya sekarang bersepeda ya, juga. karena triathlon ya. Jadi keramaian ini khususnya di cabang olahraga sepeda memang nggak terlepas dari kondisi kita sekarang, COVID-19. Jadi COVID-19 itu kan yang kita ketahui orang-orang itu selain harus jaga jarak dan sebagainya dengan menggunakan masker juga harus menghindar sebisa mungkin ruangan di dalam ruangan gitu. Jadi yang sangat populer sekarang adalah outdoor, apapun outdoor. Nyari restoran, ada outdoornya enggak? Termasuk olahraga, outdoor ya apa gitu. Lari sih sebenarnya masih populer, tapi for a lot of people lari itu kan high impact, ya kan. Kadang-kadang kalau baru mulai ya mungkin merasakan sakitnya apa segala macam, padahal perlu sabar. Kalau sepeda itu kan ada apa ya? That freedom feeling, wah tiba-tiba bisa kenceng, bisa santai, bisa mau jalan-jalan di Jakarta, mau misalnya dari selatan dari GBK ke nyari kopi di kota, itu cepet kok naik sepeda, enak, nyaman gitu lah. Dan itu saya rasa yang terjadi bukan hanya di Jakarta aja, setahu saya globally juga memang sepeda tiba-tiba lagi naik daun gitu loh. Why? It's that sense of freedom. Enak loh naik sepeda gitu loh, yang bisa outdoor sambil nikmatin matahari, nikmatin arsiteknya Indonesia gitu loh. Walaupun nggak bagus-bagus amat yang di Jakarta, tapi ya oke lah, paling nggak gue outdoor gitu loh. Itu semangatnya pertama di situ.
Kemudian makin kesini memang makin banyak lagi yang bersepeda. Ada juga dorongan-dorongannya banyak tuh. Entah itu karena komunitasnya juga mulai makin banyak. Kemudian dari yang para influencers juga banyak banget sekarang yang naik sepeda. The social media soalnya. Iya, social media. Ya. Social media is always ininya, work on ininya lah, behind the scene-nya gitu. Kayak teman-teman kita tiba-tiba ada Luna Maya naik sepeda, ya kan, ada Dian Sastro naik sepeda, seru ya gitu. Teman-teman yang dari SMA juga, kayaknya mau nih kita sepeda sama mereka gitu. Jadi terdorong juga gitu loh. So motivasinya sih banyak sekali sih, ada berbeda-beda gitu ya. Kemudian yang juga bikin mereka pengen naik sepeda di luar adalah harga sepeda juga nggak murah. Kalau dibeli udah mahal-mahal nggak dipakai sayang sekali gitu. Kayaknya sih seperti itu analogi saya gitu. Tapi memang disayangkan perkembangan sepeda ini memang besar banget. Jadi saya punya teman jualan sepeda, punya toko sepeda. Dia bilang kayak gini, Res, gue jualan sepeda di tahun 2019, 1 tahun, itu equals to my sales in 2020 for 1 month. 12 kali lipat naiknya. Baru tadi saya mau bilang pasti dalam 1 bulan sama dengan 1 tahun sebenarnya. Segitu emang hebat banget sih. Dan semuanya ini bergeraknya dari words of mouth sih sebenarnya. Satu bikin pengen juga. Dan orang Indonesia kan kayak gitu. Si itu begitu. Masa gue nggak bisa sih? Ada ego lagi sebenarnya. Pembuktian diri. Gue pengen sehat. Sehat gimana sih? Ya sekarang trennya adalah di sepeda misalnya. Ya. Seperti itu sih. Tapi saya ambil positifnya aja. Ya udah. Kita groom aja sama-sama ya, mudah-mudahan nanti pada saat si pandeminya udah lewat ya kita siapkanlah wadah untuk bermain yang lebih baik lagi, misalnya dengan lomba-lomba. Kalau industri lari kan dia besar, kemudian demand-nya adalah di lomba, sehingga yang tadi saya bilang lomba di tahun 2019 itu berkembang yang dari tadinya hanya less than 10 sekarang bisa jadi 380 lomba. Kalau di sepeda ini emang yang lagi naik nih pas sepedanya, tapi belum ada arahan. Gue mesti kemana ya, bikin program apa ya, ini itu ya, enggak. Mereka lagi senang-senangnya aja main di jalanan sekarang ini gitu. Dan ramainya memang ramai sekali. Gitu. Bang Reza sendiri membangun punya komunitas sepeda atau ikut komunitas sepeda? Kebetulan saya ada komunitas yang sudah saya bangun dari tahun 2015. Nama itu adalah teman-teman dari alumni SMA Pangudi Luhur, dan memang kita konsentrasinya adalah di 3 cabang olahraga tersebut, sepeda, berenang, dan lari. Tapi somehow di masa pandemi memang yang menjadi populer adalah di sepeda. Jadi saya juga mendapatkan member baru lumayan banyak dari alumni itu. Sekarang udah ada kurang lebih 500 member baru dari yang tadinya mungkin cuma ada 100-an gitu loh. Dan demand-nya sama. Yuk kita sepeda tapi minta dijagain. Jadi bikin peloton, bikin barisan, lalu minta diajarin juga bersepeda yang baik seperti apa. Dan karena kita udah berjalan selama 1 tahun, udah mulai tuh ada ajakan, bosannya main cuma di Jakarta, kapan dong kita main ke Jogja, main ke Bali dan sebagainya gitu. So the positive side from all this is sebenarnya saya ngeliat orang-orang jadi pengen keluar, go out there and berolahraga gitu. Dan kebetulan memang kalau sepeda bandingin sama lari, unsur fun-nya tuh lebih banyak. Gimana yang bersepeda? Yang bersepeda. Kok saya lebih suka lari ya? Iya. Sepeda tuh ribet gitu, mesti bawa-bawa dulu. You have to load, masukin mobil, keluarin lagi. Kalau hassle-nya banyak. Lari kan tinggal pakai sepatu, langsung aja lari gitu kan. Kalau saya sih lebih suka, nggak tahu, lebih tetap suka lari tuh. Pernah nyoba sepeda, cuman kayak hassle sih memang. Aneh gitu loh. Barang alat ini. Emang. Jiwanya lebih ini. Cuman mungkin seperti yang Bang Res bilang, lebih unsur freedom-nya itu ya. Freedom sama bisa agak jauh jaraknya. Gitu. Tapi mungkin ya saya harus look into it. Mungkin mulai lagi karena tadi dengan berjalannya waktu ya memang lari itu high impact ya. Buat knees juga lebih baik bersepeda. Atau sebenarnya saya suka rowing sih. Tapi rowingnya memang pakai mesin ya. Pernah waktu itu saya coba dragon boat. Ada kan di Ancol ya lomba. Iya. So actually sangat baik sekali kalau kita coba banyak jenis olahraga sports, karena saya memang ya dulunya sama sekali nggak sporty ya, gara-gara lari, kemudian pengen belajar yang lain, pengen nyoba itu, and then menemukan apalah yang memang cocok untuk diri kita kan.
Kalau Bang Res mungkin cocoknya ya itu lari, sepeda, berenang. Masih berenangnya jago. Kalau saya nggak terlalu juga suka berenang kenceng-kenceng gitu. Tapi I agree with you. Maksudnya kita juga nggak bisa di satu cabur aja. Kecuali kalau kita atlet ya. Atlet masih muda, emang tujuannya adalah performance, nyari medal untuk di Asian Games, SEA Games dan apalah. Oke, you stay in there. Tapi yang paling penting, apalagi as we age, olahraga yang kayak kita lakukan ini, kalau cuma di satu otot aja, hanya di satu fokus aja tuh kayaknya kurang balance. Jadi yang sangat populer sekarang di antara anak-anak sepeda dan lari khususnya, karena mereka sadar mereka lakukan kan sebenarnya lebih ke aerobik saja gitu ya, adalah strength conditioning. Strength conditioning itu juga lagi mulai populer sekarang ini gitu. Jadi ya beberapa teman udah mulai beli home gym lah, karena masih banyak yang takut untuk pergi ke gym gitu lah. Jadi gimana ya, gue pengen kuatin, ya biasanya kalau di sepeda masalahnya di punggung, ya kan, karena dia apalagi di road bike posisinya yang aero hunch terus gitu. Lari masalahnya di kaki, ya kan, core-nya apa semacam, apalagi berenang juga sama juga core-nya gitu. Jadi strength conditioning buat saya adalah part of program yang nggak boleh dilewatkan gitu. Kayak saya sendiri kan olahraga yang sifatnya endurance itu ya mungkin seminggu bisa 4 kali, tapi saya sisihkan paling tidak ada 2-3 kali adalah dengan strength conditioning. Short time 30 menit, tapi rutin, ya, kelihatan sih sebenarnya perbedaannya. Baik, jadi it's a good balance sih. Iya, gitu. harus karena harus ada some kind of resistance training. Karena itu juga bagus untuk our bones, itu memperkuat tulang, ya, terutama kalau untuk women kan lebih tendensinya osteoporosis ya. Nah kalau sekarang melihat yang sepeda masih di sepeda, cuman mungkin sepeda belum terlalu kayak lari tuh kayak jalurnya udah rapi. Saying maksudnya entah di jalan atau juga jalurnya misalnya mau bikin event segala macam, itu lari kayaknya sudah termasuk solid ya, planningnya di sini betul ya. Kalau sepeda itu ada di manakah kita sekarang? Jadi kalau sepeda, terutama di Jakarta, sepeda ini adalah komunitas yang lagi baru aja growing nih. Umurnya juga baru mungkin 1 tahun deh aktivitasnya. Bedanya sama lari, dia itu kalau lari kan hanya membawa badan kita, diri kita. Dan kalau kita ngomongin jalur lahan bermainnya, para pelari itu kan bisa automatically kalau ada sarananya misalnya nama trotoar, bermain di atas trotoar. Kalaupun main di jalanan dan harus bersinggungan dengan kendaraan bermotor, biasanya space-nya juga tidak terlalu banyak memakan space. Ya kan, dan yang kita arahkan untuk teman-teman pelari untuk safety reason, kalau bisa larinya lawan arah. Dan itu tidak menyalahi aturan lalu lintas juga. Alasannya cukup simpel, supaya kita bisa melihat kendaraannya di depan kita, supaya kita safe juga gitu. Karena kalau disambar dari belakang lebih bahaya lagi. The different with sepeda itu kan alat transportasi biar gimana juga. Apalagi kalau kita udah bersepeda berkelompok, misalnya kita bikin 2 baris aja, itu sebenarnya udah makan space yang lumayan untuk si pemotor sama si mobil gitu. Jadi apa yang terjadi sekarang? Jumlah jalur yang ada di Jakarta dari hari ini mundur ke 10 tahun, 15 tahun lalu tuh jumlahnya masih segitu-segitu aja. Sementara pertumbuhan mobil, motor ya kita tahu besar. Ditambah lagi sekarang tadi saya bilang kurang lebih ada 3.000 sampai 6.000 per minggu sepeda melintas di Jakarta misalnya. Itu kan udah makan tempat sekali gitu loh. Jadi memang dalam beberapa minggu terakhir ini sering terjadi persinggungan antara pergesekan antara si pesepeda dengan pemotor dan pemobil apa segala macam. Itu terjadi. Memang terus terang yang namanya jalur di Jakarta itu is a jungle for me. Masih jungle sih sekarang ini gitu loh. Memang nggak kondusif, belum sehat, belum baik gitu loh. Memang belum aman, benar gitu loh. Tapi mudah-mudahan dengan adanya komunitas yang memulai, dengan adanya banyaknya pesepeda yang mulai masuk ke Jakarta, saya sih berharap nanti ke depannya ya Jakarta bisa menata dirinya untuk menjadi more friendly mengakomodasikan untuk para pesepeda juga gitu. Nah, ini saya sih melihatnya dari pemerintah Pemda DKI terutama sudah mulai melirik situ. Jadi kayak contohnya di setiap hari Minggu, Sabtu dan Minggu, pemerintah DKI sudah memberikan jalur jalan layang non-tol yang di depannya Casablanca itu hanya untuk pesepeda saja, which is a very nice effort. Kemudian untuk jalur Sudirman sudah dibuatkan jalur khusus untuk pesepeda.
Nah, memang selama ini kecil masalahnya di situ. Dan itu untuk transportasi yang misalnya untuk anak-anak yang buat bike to work dengan speed yang cuma sekian dan tidak berkelompok bisa. Tapi untuk anak-anak yang road bike yang mungkin pelotonnya ada 10 orang dengan kecepatan sekian itu cukup bahaya. Tapi bagusnya pemerintah DKI melihat perkembangannya besar dan dia mau mengakomodir, akhirnya dikasih oke, di Sudirman itu boleh lewat dari jam 5 pagi sampai dengan 6.30 di jalur jalur utamanya. Okay. Tapi ya juga harus ada aturan, jangan di tengah jalan, di pinggir jalan dan sebagainya gitu. Like left hand side gitu ya. Yeah. So ini masih mencari karakter sih gitu. Karena terus terang kalau kita ngomongin tentang bersepeda performance peloton di dalam kota. Peloton tuh apa sih? Peloton tuh rame-rame, bergrup. Itulah. Group ride. Okay. Grup ride yang 10 orang, 20 orang, kecepatannya bisa tinggi, 33 km per jam. Saya lihat fotonya tuh, waduh udah kayak mau diserang nih. Gitu ya. Kelihatannya kayak jagoan-jagoan. Gitu ya. Begitu kita dianggap arogan, padahal kita nggak arogan. Kita cuma mau lewat numpang monggo. Mungkin ada beberapa oknum adalah gitu yang nakal-nakal gitu yang memperlihatkan egonya, arogansi. Bang Reza aja yang tidak aman ya. Aman kok. Tapi itu emang kita masih mencari karakter. Dan saya tadi mau bilang, emang lucunya Jakarta itu adalah satu-satunya kota di dunia yang mengakomodir orang-orang berolahraga dengan berpeloton tersebut. Nggak ada tuh di New York, Tokyo apa semacam bergerombolan apa semacam naik sepeda di dalam kota itu nggak ada. Mereka itu by the way nggak ada persepedaan nggak di kayak di Amerika? Ada, tapi mereka mainnya di luar kota karena jalanan dari di luar kotanya pun mereka juga cukup memadai, bagus. Australia bagus, di Amerika juga ya jalurnya besar-besar gitu ada gitu lah. Ya, nah kalau kita memang lahan bermainnya kurang banyak. Dan karakter jalanan kita memang masih agak yang bagus juga masih sangat minim gitu loh. Ya mudah-mudahan dengan adanya feedback dari komunitas apa segala macam ya pemerintah juga bisa melihat apa yang harus diimprove gitu kan. Nanti berkembang ya. Sebab mau tidak mau ini semakin menyadari bahwa hidup sehat tuh udah dulu untungnya kita menyadari early ya, maksudnya lebih awal karena kejadian yang kita alami dalam hidup kita, ayah kita berdua ya yang membuat kita mau mulai hidup sehat, makannya juga sehat. Nah ini dengan adanya pandemi ini saya melihat lebih banyak orang lagi yang keluar, yang olahraga, mau itu lari, mau bersepeda, bahkan sampai semua mata air gunung dinaikin, dicari-cari ya. Right, hiking itu benar-benar sampai saya sampai bingung curug ini. Saya semua foto saya aja belum pernah gitu, Bang. Jadi Bang gimana? Positif sih, maksudnya bagus. Saya juga belum pernah ke curug-curug itu, tapi anak-anak saya sama istri saya udah. Semuanya pada pergi sekarang ya. Dan teman-teman trail running pun juga sekarang udah mulai tambah banyak temannya juga, karena mereka mau nggak mau harus menjadi hostnya untuk melakukan kegiatan itu. Karena ya kalau buat saya pribadi ya trail itu kadang-kadang could be very technical gitu, ya karena medannya kan berbeda nggak rata. Secara saya anak road, saya maunya lurus aja gitu. Tapi ya ternyata kalau ngobrol sama teman-teman trail, iya sekarang ramai sekali gitu lah. Programnya juga ya lumayan lah. Karena satu sangat mendukung adalah ya outdoor dan lahan bermain untuk trail itu sangat banyak. Dan di sepeda pun yang sekarang lagi growing bukan hanya di road aja, tapi yang trail namanya gravel. Jadi untuk ban tebal yang naik gunung itu juga mulai berkembang. Jadi sepeda gunung. Semi. Oke, kalau sekarang misalnya nih, saya karena masih lari, kadang-kadang kalau saya di jalan, terutama terakhir saya lari di area Senayan situ di Car Free Day, terus terang jadi saya agak serem gitu ngelihat ada sepeda, terus kadang-kadang kayak dianya nggak mau ngalah gitu. Karena gini, mungkin karena kita berdua share sama dulu kuliahnya di luar di Amerika, itu pejalan kaki tuh has the right of way. Punya hak jalan duluan atau benar ya kalau kita di jalanan memang situ ya. Tapi jadi ini terus saya juga pernah lihat bukan sepeda doang Bang, ada yang ini itu inline skating atau apa sih? Bener-bener yang kencangnya luar biasa yang satu baris. Terus kayak ini saya takut gitu ditabrak atau gimana lagi lari. Menurut Bang gimana? Jadi siapa sih sebenarnya? Oke, semua orang boleh memiliki hak untuk pakai, tapi kan ada right way-nya gimana gitu. Apa karena ini belum diatur jadi semuanya ya masih
abu-abu gitu. Ya. Jadi pakai aja gitu, terserah. Betul. Jadi terutama di jalur Car Free Day Sudirman itu sebenarnya yang ngawasin ada. Jadi ada yayasannya lah yang ngawasin dan mengaturnya juga di situ. Karena awalnya memang hanya digunakan untuk berolahraga. Tapi semakin ke sini yang digunakan ya bukan saja untuk olahraga, mulai dari segala jenis olahraga diperbolehkan, bahkan sempat menjadi tempat berdagang pun jadi situ juga gitu. Nah, yang saya lihat sih emang masyarakat Jakarta terutama itu memang mereka sangat membutuhkan sarana outdoor. Dan sayangnya di Jakarta yang jumlah penduduknya cukup besar 7 juta sampai dengan 15 juta kalau Jabodetabek nggak punya lahan bermain. Mau kemana lagi gitu loh. We are not like in Manhattan yang punya namanya Central Park atau di London yang ada namanya Hyde Park gitu loh. Kita nggak punya lahan itu. Sementara semakin kesini yang saya lihat orang-orang itu semakin membutuhkan dan menginginkan namanya lahan outdoor gitu loh. Nah, khususnya untuk Car Free Day memang itulah adanya, rame kayak pasar sekarang ini. Kalau dibandingin kayak zaman dulu, minta kayak zaman dulu lagi, udah nggak bisa. Jadi arahan saya untuk teman-teman pun, yang teman-teman berlari, yuk kita nggak usah lari di situ dulu deh, nyari tempat yang lain lagi. Biasa kabur. Pasti ada lah, ya kan, ada lagi lah, ada di PIK. Kalau ya, teman-teman Indo Runners melakukan larinya di ini SCBD. Jadi di dalam ya, ke dalam. Karena di SCBD itu setiap hari Minggu ada namanya Runners Avenue. Jadi jalanan ditutup buat komunitas berkumpul di situ dan ada road cone-nya untuk memisahkan antara pelari sama pengendara motor, itu kendaraan bermotor. Satu loop itu SCBD bisa dapat kurang lebih 5K. Itu gitu. SCBD loop dalam itu yang yang kayak bunga itu. Oke. 5K, about 5K. Kemudian teman-teman juga udah mulai banyak yang berlari di daerah-daerah perumahan, kayak kalau di selatan itu ada di daerah Brawijaya, Prapanca, di situ juga berkumpul juga dan enak, teduh, nggak banyak mobil, nggak banyak sepeda juga gitu. Jadi ya solusi paling gampang adalah menghindar sih sebenarnya. Dan kalau mau minta itu kembali lagi seperti dulu mungkin akan susah. Karena biasanya itu domainnya juga bukan domain kita juga. Ya paling kita hanya bisa mengarahkan kepada Pemda DKI. Dong gimana mengaturnya nih supaya enak. Kita sih sempat memberikan arahan gitu. Ya udah jalur sepeda yang ini, lari yang ini. Tapi kalau misalnya yang namanya antara bundaran dari FX ke bundaran HI itu 10 kilo dengan lebar cuma 15 meter, ya gitu kan, ribuan manusia memang susah sekali. Saya pun sebagai race organizer, tukang bikin lomba, terutama lari, mau bikin lomba lari yang 100% steril dari kendaraan bermotor di Indonesia itu sangat sulit, sangat sulit, belum pernah bahkan gitu lah. Ya kita udah bekerja sama beberapa kali dengan Pemda setempat, tapi ya itu mereka juga bilang nggak bisa dipastikan 100% akan steril dari kendaraan bermotor gitu. Ya karena space-nya cuma segitu itu. Yang pernah melakukan kegiatan 100% steril adalah Asian Games tahun 2018, maraton paling steril, clear. Itu di mana jalurnya? Jalurnya mulai dari GBK menuju ke kota, lewat Gajah Mada, Hayam Wuruk, balik lagi, lewati Monas, Tamrin, Sudirman, 42 steril. Karena yang jagain tentara, polisi, dan apa. Udah gitu, butuh kekuatan. Udah gitu, yang lari cuma 15 orang. Oh ya? Iya. Ya itu kan cuma buat Asian Games saja. Tapi udah keren banget. Dan itu yang saya sayangkan juga. Maksudnya kalau kita memiliki suatu kekuatan bersama, gitu, itu bisa bagus loh untuk maraton. Kan tadi saya bilang kalau maraton itu esensinya adalah sport tourism, mendatangkan orang dari luar kota tersebut untuk masuk ke sini, ke kota kita, dan spend the money here. Kayak misalnya kalau saya lakukan lari maraton di Berlin, saya udah pernah di Berlin gitu ya, itu kan it's really nice. Experience itu dapat sekali, jalanannya 100% steril. Orang-orang warga setempat yang rumahnya dilalui, bahkan mereka memberikan support, ngasih pada ikut aplaus, ngasih makanan, nyanyi, dan apa segala macam. Dan feedbacknya adalah orang-orang suka dan mereka pengen kembali lagi ke situ lagi. Dan orang-orang Berlinnya juga ngerasa, ya ini juga bagus buat pendapatan kotanya, gitu. Karena ada pemasukan juga, gitu. London juga sama juga. Nah kalau di Jakarta masih sayang, belum bisa dilakukan seperti itu gitu. Jadi masih ada aja rintangan-rintangannya gitu, dengan terutama dengan kendaraan.
Jadi tipsnya kita mencari dulu tempat yang baru. Ya. Bahkan ya mungkin nggak usah panjang-panjang. Biasanya saya punya my own favorite course, itu adalah di kompleks rumah saya. Jaraknya cuma satu loopnya 1,2 kilo. Ya udah lari. Diulang-ulang aja ya. Sebenarnya simple, lari itu simple kan. Dulu pas saya ingat tahun 2000 pertama saya lari kan, karena almarhum papa juga meninggalnya 2000, jadi saya mulai lari-lari pas kalau di Jakarta ya di kompleks rumah aja. Tapi kalau memang pas kuliah di Amerika ya itu saya keliling baseball stadium aja, muter-muter atau cari 1-2 kilo lah ya, di samping dia tuh kayak suka ada jalanan di pinggir tol yang naik turun kayak udah masuk hutan, jadi cari-cari sendiri sebenarnya kalau lari enaknya begitu ya, nggak usah di jalanan juga. Betul. Mau lari nggak kayak sepeda, kalau sepeda kan masih jauh di tanah gitu. Jadi sebenarnya lari it's sangat simple, sederhana, yang penting modalnya adalah niat. Kalau sepatu ya maksudnya kalau lari nggak mau pakai sepatu juga boleh kok. Banyak yang saya lihat nggak pakai sepatu, bukankah itu lebih sehat katanya? Yes or no atau tidak? No comment. Sehat itu maksudnya gimana ya? Katanya trigger kan di it's a point refleksi point. Tapi karena kalau saya itu lari kan di aspal ya, aspal Jakarta tuh isi nggak mulus-mulus amat juga gitu, banyak kerikil. Mungkin kalau jalan nggak bakal lari kan benar-benar impactnya besar. Kalau saya sih lari telanjang kaki ya di rumput sih biasanya, paling enak emang empuk gitu ya, atau di pantai. Mungkin di turf. Kalau misalnya di track lari itu kan empuk sebenarnya, bisa di situ. Bisa juga. Iya. So, saya mau mengingatkan lagi untuk mungkin para pemirsa yang baru join, boleh diketik kalau ada punya pertanyaan di chat, nanti kita jawab 15 menit sebelum kita selesai. Ya. Terus ngomongin masalah niat nih Bang, jadi suka banyak orang, saya selalu karena juga mulanya sebenarnya dari hobi. Tapi kemudian sekarang kok kelanjutan menjadi passion, terus jadi apa namanya, ini adalah pekerjaan saya gitu. Maksudnya yang mendatangkan penghasilan juga, jadi full time di sini. Nah, klien saya suka bilang, sebenarnya mulainya dari mana sih? Mulainya dari mana gitu untuk hidup sehat ya? Saya selalu suggest-nya dari lari, karena pengalaman hidup saya dulu mulainya dari lari gitu. Tapi mereka bilang tapi susah, kayak nggak bisa gitu, nggak tau males, nggak tau, pokoknya diniatin tuh nggak bisa gitu. Nah, selalu saya nasehatin, ya itu dia, apakah kita menunggu sampai suatu hari kita sakit atau kemudian sudah dikasih tahu waktunya tinggal segini, maksudnya sudah diberi numbers gitu, angka 3 bulan lagi, kan kita nggak mau nunggu seperti itu gitu. Kalau Bang Reza ditanya bagaimana sih untuk mulai, Bang Reza suggestion-nya apa? Nah, kata lari itu for some people are still masih sangat menakutkan. Waktu apalagi dia adalah orang-orang yang memang nggak biasa dengan berolahraga. Pas dengar kata lari, di mindsetnya langsung terbentuk, aduh jauh, panjang, capek, melelahkan, ini itu apa, pokoknya nggak ngerasa itu sebagai sesuatu yang positif gitu. Jadi arahan dari saya itu biasanya adalah untuk orang-orang yang baru mau berolahraga, pengen hidup sehat, pengen merubah, mentransformasi dirinya, adalah dengan nggak usah lari, bergerak dulu deh, biasain badan lo bergerak dulu gitu. Karena biasanya menjadi masalah dengan orang-orang yang pengen bertransformasi yang istilahnya belum fit ini, kekurangannya cuma satu, belum biasa bergerak sih sebenarnya. Nah, bergerak itu kan ada banyak, mau main bowling, mau main badminton, apapun gitu. Biasanya saya tanya, olahraga yang biasa kamu lakukan apa? Ya, kalau memang nggak ada, ya udah sekarang paling gampang apa? Lo punya 2 kaki lo masih bisa jalan kan? Kemana-mana masih jalan dong gitu. Bisa, do that. Lo suka ke mall nggak? Ya udah jalan-jalan deh, coba misalnya setengah jam sampai dengan 1 jam di mall. Lumayan loh, kalau jalan 1 jam itu kan paling nggak berapa langkah. Kita sekarang ngomongnya langkah deh, 5.000 sampai dengan 10.000 langkah. Bisa loh, menyenangkan ya jalan-jalan di mall. Ya kalau mau sambil belanja ya monggo gitu. It's up to you gitu. Tapi yang penting adalah itu, membiasakan, merutinkan diri dari yang tadinya mungkin tidak aktif menjadi active person. Itu dulu deh. Kalau nanti dia udah mencapai di level-level yang berikutnya, pengen men-challenge dirinya dengan 5K, 10K, mungkin itu bisa diprogramkan gitu loh. Jadi biasanya saya dengan teman-teman yang baru mau mulai juga, 1 bulan ini gue pengen lihat lo punya komitmen seperti apa dulu.
Because at the end of the day, it's all about commitment. Mau merubah transformasi diri ini nggak datang sekejap, tiba-tiba lo berdoa, saya minta badannya bagus, begitu terjadilah, enggak kan. Emang komitmen dari diri sendiri dulu. Kita lihat ya dalam 1 bulan ini saya ada nih satu klien yang lagi pengen bertransformasi. Program saya cukup simple, 3 kali seminggu, setengah jam per hari jalan kaki dulu. Kalau lo ngerasa kepalanan, oke, coba add run walk setengah jam dulu. Jadi ya itu adalah pembiasaan badannya, otot-otot badannya terhadap gerakan-gerakan, pembiasaan dirinya terhadap suasana surrounding di luar. Baik itu dia kalau dia mau di treadmill boleh, ya udah mesti biasain dengan treadmill, mau di outdoor lebih baik lagi gitu. Nah biasanya kalau udah terjadi transformasi dalam 1 bulan, saya up sedikit. Yaudah yuk mulai dengan run walk, dengan mungkin kita programnya yang 5K ya. 5K itu apa sih? 5K kalau jalan kaki ya 1 jam lah kurang lebih mesti sih 5K gitu. Kita kasih lihat badannya tuh bisa membuktikan. Nah biasanya orang-orang itu perlu waktu kurang lebih 90 hari untuk menjadikan kebiasaan baru itu menjadi habit. Menjadi sesuatu yang belum pernah di badannya menjadi habit. Kalau udah 90 hari dia punya komitmen dan ternyata lulus, berhasil 3 bulan itu untuk ngajakin mereka ke 5 kilo, 10 kilo dan sebagainya akan lebih baik lagi. Lebih mudah lagi. Harus selalu start dari yang kecil dulu dan dulu. Konsisten, ya, disiplin. Benar. Karena saya pernah punya teman, wah, saya pengen transformasi diri saya langsung sign up full Ironman. Aduh, itu badan apa enggak ini teriak nantinya gitu. Atau ada yang langsung oke, saya mau ikut lari langsung ultramaraton di atas 42 kilo. Sementara sebelumnya nggak pernah 5 kilo, 10 kilo. Apa yang terjadi sampai hari ini dia nggak pernah kembali lagi ke lari. Yaitu karena dia nggak mengikuti progres. Sementara badan kita kan senang dengan progression. Pelan-pelan aja. Yang penting rutin deh. Nah, kalau itu udah terjadi, kayaknya untuk kedepannya akan lebih mudah untuk maintain. Kayak sekolah. Ya. Kalau dari belum lewat kelas 1, 2, 3 ya. SD langsung mau SMP. SMA. Gitu. Ya. Mau kuliah. It is good, baik adalah memiliki goal dan keinginan untuk mencapai sesuatu, tapi yang terpenting adalah langkahnya, proses menuju itu. Proses is very important. Sebab kalau kita melalui proses itu, kalau buat saya itu akan permanen. Selanjutnya setelah reach goal tersebut yang kita punya, itu akan permanen tuh kebiasaan untuk terus melalui proses dan mencapai goal lagi kemudian seterusnya. Dan terus terang goal ini pada saat kita udah menjadikan ini suatu proses dan percaya dengan proses, itu nggak akan berhenti. Kayak saya udah melakukan lari dari tahun 2009. Ini saya masih tetap punya goal-goal ke depan kok. Nggak berhenti di situ saja. Dan yang masih diingat lagi, badan kita as we grow older, as we age, itu kan juga berubah juga. Ada kondisi-kondisi yang mengharuskan kita untuk ikut berubah juga gitu. So it's never ending sih sebenarnya gitu. Tapi tujuannya satu, mudah-mudahan bisa live healthier lifestyle. Okay. Nah, Bang Reza, sekarang banyak banget berbagai macam komunitas. Sekarang kalau ditanya, oke, saya pengen join komunitas, karena memang ada orang-orang yang saya menemukan 2 nih. Ada orang yang kalau berolahraga tuh loner, dia senangnya sendiri. Saya mungkin bisa dibilang saya termasuk yang agak tendensinya ke sini. Tapi ada orang memang dia lebih senang ya ada supportnya, ada temannya. Dia merasa lebih terpacu, dia nggak sendirian. Dan mungkin juga kayak accountability. Jadi nanti kan misalnya aku satu komunitas nih sama Bang Reza, Jam, besok lari, datang ya gitu, mesti diingetin. Cara memilih komunitas itu bagaimana, karena banyak sekali. Nah, dan mungkin juga nggak tahu dulu kalau saya pas mulai lari sendiri itu juga sebenarnya ada rasa nih, gue lari sendiri nggak ada orang, dilihatin orang kayak dipikir gue orang gila, ada rasa malunya, dan mindernya. Nanti kalau mungkin join komunitas juga, wah, cocok apa enggak ya? Cocok apa enggak, atau wah gila nih mungkin komunitasnya udah elit semua, apa gue bisa gitu. Karena ada satu klien saya juga bilang pengen ikut tapi kayak takut. Nah, karena mungkin sudah ya nggak tahu ya kalau saya mungkin pemula juga merasa hal yang sama. Nah, bagaimana untuk memulai join komunitas dan memilih yang sesuai dan memilih yang sehat. Karena jujur saja mungkin ada komunitas sana yang ya saya nggak tahu memiliki motivasi yang berbeda-beda ya. Jadi bagaimana tuh, Bang?
Sebenarnya memilih komunitas itu kalau dari saya sih pertama adalah yang mesti kita kembalikan pertanyaan, mau nyari apa? Ada yang cuma mau nyari teman, ada yang mau nyari networking, ada yang mau nyari pacar, ada juga tuh banyak sekali kayak gitu. Motivasinya apa dulu gitu. Tapi in general yang namanya komunitas itu, komunitas lari terutama adalah nyari pertemanan sehat. Dan rata-rata dari semua komunitas yang begitu banyak yang ada di Indonesia yang saya kenal, bukan hanya Indorunners ya, ada ratusan lah yang saya kenal, itu rata-rata they are all friendly dan punya program kurang lebih yang sama juga, mengayomi para pelari pemula, juga punya program-program yang spesifik yang untuk yang sudah lebih advance gitu ya. Jadi kalau buat teman-teman yang baru mulai, mungkin mau yang gampang ya, nyari yang cocok-cocokan adalah nyari yang di sekeliling dulu. Biasanya gimana sih maksudnya? Di kantor. Sekarang hampir semua institusi, hampir semua kantor, badan-badan usaha tuh punya pertemanan komunitas lari. Biasanya punya di kantornya. Atau kalau nggak mau jodoh, mau nggak di kantor nggak ada, coba deh teman-teman SMA, alumni dari university atau dari SMA, biasanya mereka punya pertemanan itu. Sehingga kalau udah punya lingkungan itu, kliknya akan lebih gampang lagi. Memang jujur, kadang-kadang kalau masuk ke komunitas yang baru tuh, aduh, ada was-wasnya gitu ya. Ini siapa sih? Kok ini anaknya muda-muda banget ya? Kayak gue kan, aduh, kayak ada komunitas namanya Rush Runners. Isinya muda-muda banget. Ngobrolnya juga udah beda gitu lah. Jadi nggak cocok gitu kan. Ya, kalau ngobrolin larinya sih oke gitu. Tapi kadang-kadang gue minder juga walaupun gue tuanya di sini gitu, gue nggak enak gitu ya. Akhirnya saya bikin ya itu grup lari anak-anak SMA gitu. Wah, cocok, ngobrolnya masih sama, joke-nya masih sama. Apalagi kan dulu sekolahnya di sekolah laki-laki semua, bandalnya masih sama gitu. Udah gitu kalau mau ngetes cocok apa enggak, gampangnya gini aja. Ya udah, minta diundang aja masuk ke dalam ininya, WhatsApp grupnya dulu. Nah, nanti ketahuan percakapannya. Cocok nggak ya, sama nggak ya gitu. Bisa ngikutin nggak, ngerti nggak? Iya. Karena saya nggak tahu loh bahasanya. Saya punya komunitas, memulai 2 komunitas CrossFit atau functional fitness. Satu di Bandung, satu di Jogja. Okay. Nah itu kan grupnya, iya benar seperti Bang Reza bilang, kelihatan tuh karena memang ya saya lebih umurnya sudah lebih banyak lah daripada mereka masih muda-muda. Tapi it's good. Tapi ya itu dia cerita lucunya. Karena memang pada akhirnya ya itu nyari pertemanan yang klik juga, yang nyambung juga. Kayak waktu saya bikin Indorunners pertama kali, Indorunners tahun 2009 itu gampang tuh, titik awal ya udah ngajakin semuanya ikut. Tapi pas kita berkembang setahun 2 tahun, akhirnya mereka juga cari cocok-cocokan, iya kan? Cocok-cocokan bisa berdasarkan domisili. Oh, gue anak selatan. Oh, gue umurnya sekian. Oh, gue lebih sama si cewek-cewek yang begini. Gue sama yang itu. Akhirnya dari situ timbullah grup-grup baru lagi, komunitas-komunitas kecil baru lagi yang sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan itu. Dan that's perfectly okay, karena itulah dinamika berkomunitas gitu lah. Ya kita kan nggak bisa nge-force orang untuk menyukai something yang nggak cocok gitu. Jadi biasanya mereka akan bertumbuh dengan sendirinya gitu. Selalu seperti. Jadi kayak apa ya? Kalau komunitas itu kayak anak band kadang-kadang. Kadang-kadang suka ada berantemnya, ada apanya, ada slack-slacknya. Kalau nggak cocok ya udah bikin band sendiri lagi. Ada dramanya, oh banyak. Drama banyak, pada drakor banyak banget. Nah, jadi Bang Reza kayak sebagai bapaknya, ini sebenarnya sudah generasi keberapa? Membahas khususnya Indorunners ya, ini ke bawahnya sudah regenerasi maksudnya. Nah, jadi pengurus di Indorunners itu sekarang yang duduk di pengurusan pusat ini udah menjalankan dari tahun 2009 sampai dengan sekarang. Membicarakan tentang regenerasi sih sebenarnya terus terang nih belum terjadi. Tapi kalau ngomongin pertumbuhan regenerasi chapter saya sih selalu terjadi. Cuma yang di pusatnya nih belum gitu. Udah menjadi pembicaraan sama kita juga di internal, kayaknya ya memang sudah mesti melakukan regenerasi, karena biar gimana juga yaitu kayak komunikasi antara dari generasi yang 90-an dengan 80-an dengan di ribuan itu udah mulai berbeda gitu loh. Ya kayak alat-alatnya, mediumnya pun berbeda. Kalau waktu kita menjalankan Indorunners pertama kali itu kan waktu masih ada BlackBerry.
Iya, Udah gitu, BBM. udah gitu masih populer dengan Facebook apa segala macam. Belum Sekarang ada yang muda-muda udah beda. Instagram, TikTok, TikTok apalagi sekarang. nggak ngerti cara makainya sampai Aku hari juga, ini saya. aduh gimana ya. Jadi just the same thing dengan teknologi selalu berkembang, emang kita harus seiring dengan perkembangan ya kita harus ini regenerasi. Tapi kalau untuk chapter-chapter tersebut memang ada headnya gitu. Nah, kalau di Bagaimana chapter-chapter itu sistemnya? biasanya mereka udah sistemnya berjalan dengan lancar, jadi mereka juga punya regenerasi setiap ada yang tahunan, ada yang 3 tahunan, itu kita bebaskan. Jadi saya nggak memberikan suatu aturan yang pakem yang oke, lo harus jalanin setiap 2 tahun berubah apa segala macam, tidak. Jadi sesuai dengan karakternya masing-masing, sesuai dengan pertumbuhannya juga masing-masing, karena ada beberapa kota mungkin pelarinya belum terlalu banyak. Kalau belum terlalu banyak anggotanya, belum terlalu banyak, tiba-tiba udah mau diganti kan, ya mungkin pertumbuhannya belum siap, ya sayang juga gitu lah. Jadi biar program terlaksana. Tapi beberapa daerah kayak misalnya di Bali itu sudah terjadi regenerasi, di Bandung juga sudah terjadi regenerasi. Jadi tergantung dari karakter kota dan wilayahnya masing-masing dan pertumbuhan larinya sendiri di kota tersebut juga gitu. Itu sudah berjalan sih. Tapi semuanya. ada leadernya. Ada leadernya. Ya. Ada setiap chapter ada ininya. That's very leader. good. Kalau saya pun di sini walaupun saya founder, tapi saya juga ada yang jalanin hariannya sih sebenarnya gitu. Dan itu yang jalankan Xiaomi. Terus kalau lain-lainnya ya mungkin sekarang ini yang lagi kita fokuskan yaitu ini pusat. Kalau daerah kan udah ganti-ganti orang, kok pusat orangnya itu lagi. Iya. Ya, so setelah pandemi, nah sebelum pandemi kan bebas nih, semua dari komunitas mau melakukan apa saja. Nah mungkin setelah pandemi dengan protokol kesehatan dan juga mungkin orang-orang masih pada takut, mungkin sekarang sudah lebih agak seperti yang Bang Reza bilang, sudah tahu nih gimana caranya lebih loosen up a little bit, tetap tapi pakai masker dan segalanya, cuman kan udah divaksin, udah nggak seperti dulu yang sesuatu yang baru, kita nggak tahu gitu apa yang akan terjadi. Nah ini apakah aktivitasnya masih sama seperti dulu, komunitasnya tetap bertemu in person, lari bersama, atau apakah sejak pandemi tersebut dipikirkan sebuah cara untuk tetap bisa atau bahkan lebih bisa menjangkau lebih banyak orang karena mungkin virtual atau apakah ada perubahan? Kalau selama pandemi ini sih kita melakukan kegiatan semuanya secara virtual. Tapi kalau virtual dalam hal lari kan agak susah ya, karena lari itu ya pertama lari dengan menyalakan media, udah gitu kita ngomong, udah kita kasih lihat, itu akan susah sekali melakukan. Jadi anak-anak indoor runners biasanya yang dilakukan secara virtual adalah kegiatan latihan bareng, tapi mungkin bentuknya adalah strength conditioning. Itu bisa dilakukan. Jadi ada satu pelatihnya, udah gitu ya nonton ya dari berbagai tempat gitu. Itu terjadi. Kemudian kalau dari sisi lomba, ada beberapa lomba yang sudah dilakukan juga. Yang penting kita punya aplikasi Strava dan kita melakukannya sendiri-sendiri di lokasi masing-masing. Kemudian kita biasa berlomba untuk mencapai waktu yang terbaik. Itu cukup mendorong dan memotivasi kita untuk tetap berlari sih sebenarnya gitu. Tapi ya biar gimana juga ya, virtual is virtual. We cannot compare Apple sama si Orange itu. Nggak bisa gitu. Jadi kalau melihat ke depan, kita harapannya sih mudah-mudahan dalam waktu dekat kita udah bisa kembali lagi seperti dulu. Nah, yang kita lagi lirik sekarang di beberapa daerah wilayah di luar Indonesia, ya di Amerika sudah mulai melakukan kegiatan bersama lagi. Di Cina juga sudah melakukan kegiatan bersama lagi. Jadi udah ada maraton yang dilakukan. Di New York itu nanti di bulan Oktober akan melakukan maraton sebanyak 30.000 orang. Dengan catatan semuanya sudah divaksin. Jadi kita juga masih berharap sih, yuk kapan kita berkumpul lagi, ya tahan diri dulu. Karena kalau kita ngomongin vaksin kan di Indonesia juga sekarang mungkin baru berapa sih? Baru mungkin 10%, mungkin berapa persen gitu. Nah, seiring waktu berjalan, mungkin yang saya arahkan ke depan, dan saya juga lagi ngomong ke beberapa regional indoor runners, yaudah kita lakukan aja dulu. Tapi yang local aja dulu, think locally aja dulu. Think local and size-nya dijaga dulu. Don't think big, ribuan apa segala macam. Jadi biar just to keep it going aja. Nah gitu dari distance-nya untuk kegiatan berlari ini, nggak usah ngomongin yang 42 kilo dulu. 5 kilo dulu aja. 5 kilo itu kalau untuk yang pelari-pelari cepat ya mungkin 15 menit, 16 menit selesai. Untuk yang baru mulai mungkin sejaman. But that's okay. Yang penting keep the move, ada program going on dulu.
Sehingga nanti pada saat COVID-nya, vaksinnya udah mulai merata dan meluas, ya pada saat kita mau kembali, ya kita udah punya base-nya yang kuat juga gitu. Dan ini juga sebenarnya mau menggandeng dengan pemerintah daerah setempat juga untuk mengajak membuat kegiatan lokal ini. Kenapa? Karena ya namanya penyebaran COVID ini kan biasanya terjadi kalau ada terjadi movement, pergerakan manusia dari satu kota ke kota lain. Kayak kita belajar dari kegiatan pulang mudik kemarin yang udah dibilang jangan mudik, ternyata masih mudik juga. Ya akhirnya apa? Ya seperti yang kita ketahui, pasti akan ada penaikan dan terjadilah penaikan tersebut gitu. Nah, melihat dari situ ya saya sama teman-teman dari 80 chapter ya udah bikin aja lokal dulu, gandeng sama Pemda, kasih lihat aja, karena nanti once ini udah siap, paling tidak kita udah punya fondasi yang kuat. Fondasinya apa aja? Ya dari sisi komunitasnya udah siap, marketnya ada. Karena teman-teman yang pelari ini semuanya udah eager banget. Once this is on, udah done, rebound cepat. Kemudian yang paling penting juga course-nya udah ada sama kerjasama dengan Pemda, karena kita perlu banget support dari Pemda tersebut untuk membuat suatu kegiatan seperti ini juga sudah ada. Dan ini akan membantu sekali buat Pemda juga untuk mendorong program tourism mereka. Karena seperti yang saya bilang tadi, lari itu biasanya mendatangkan manusia dari berbagai tempat. Karena kayak kita yang biasa lari di Jakarta, senang banget kalau masih lari di tempat yang berbeda gitu. Hopefully next year ya. Itu sih harapan. Di sini ya. Memang di luar saya juga setahu saya Spartan Race juga udah ada di China. China ya kalau nggak salah. Tapi ya memang semoga di sini bisa mungkin tahun depan sih, Bang Reza. Kayak kita ngeliat kan traveling juga masih agak sulit sekarang ya. Dari negara ke negara masih ya belum semua negara juga udah belum membuka airportnya juga gitu. So hopefully Bang Reza terakhir kompetisi kapan? Kalau terakhir melakukan kegiatan kompetisi adalah Desember 2019. Itu organizing a race di Bali di jalan tol 21 kilo. Tapi Bang Rezanya ikut kompetisinya? Saya sendiri waktu saya bikin kompetisi bekerja itu setahun mungkin sekali ya. Terakhir itu apa ya? Udah lama lupa loh. Tapi I keep challenging myself sih. That's the thing. Jadi pada masa pandemi ini saya udah bikin catatan rekor baru untuk lari 5K saya, 10K saya. Jadi lari 5K saya itu sekarang di waktu 20 menit. 10K saya di 47 apa 46 menit. Terus saya lagi ada PR half marathon saya. Lagi saya mau perbaiki juga sama marathon. Marathon saya itu personal best-nya 3 jam 48. Nah saya lagi mau coba tahun ini lari di 3 jam 30. Tapi ya sendiri aja. Dan it keeps me going. It keeps me going. Punya goal ya. Punya goal. Itu penting banget ya. Karena kalau orang untuk memang kompetitif, mereka tuh kalau nggak ada kompetisi susah tuh karena nggak ada goalnya. Bukannya saya bilang semua seperti itu, tetap aja kayak saya tetap latihan. Tapi terkadang banyak kali kalau ada competition, jadi kita tahu nih goal ini jadi yang nge-push kita. Jadi saya juga sebenarnya sebenarnya sebelum dari pandemi saya punya salah satu dream saya untuk menjadi director dari competition. Karena yang saya lakukan CrossFit, jadi CrossFit competition. Cuman waktu itu saya ingat banget saya tulis aja karena sebelum pandemi, tiba-tiba pandemi tahun lalu, kemudian semua kompetisi berhenti, shutdown. Kemudian catatan itu saya keluarin. Jadi saya ingat waktu itu kalau kita ini tiba-tiba ada ide gitu, saya lagi naik pesawat waktu itu ke Amerika atau balik ke sini kalau nggak salah kan, yaitu 12-15 jam gitu ya, nggak ngapa-ngapain. Saya ketik aja semua idenya, saya keluarin lagi notes saya itu 2020. Saya pikir diri saya sendiri ini semua orang tiba-tiba nggak bisa kompetisi karena saya masih berkompetisi 2019. Ini bisa mematikan spiritnya, maksudnya ini udah pandemi, udah gitu gymnya shutdown, nggak bisa ke gym, udah tambah akan lemes lagi gitu. Ini ngomongin komunitas CrossFit ya, gimana caranya supaya mereka tetap mau latihan, bisa latihan ya menggunakan apa saja yang ada di rumah, mungkin nggak punya beban atau punya dumbbells. Jadi akhirnya teridelah itu bersama dua co-partner saya, kita bikin virtual competition 2020, tapi hanya tim. Tapi pun mereka lakuinnya sendiri-sendiri dan semuanya dilakukan, mereka rekam diri sendiri, desain, pokoknya semua virtual. Finalnya baru dipertemukan di Zoom. Ngelakuinnya bener-bener
real time. Yeah, yeah. Jadi Bang Reza di rumah, saya di rumah saya, terus kita 3, 2, 1 terus doing whatever. 17 tim yang sign up kali 3 orang. Jadi termasuk good untuk pertama kalinya saya buat sesuatu yang sebelumnya belum ada gitu, virtual aja, tapi setidaknya mereka punya semangat. Yuk kita lakuin bareng, dan saya sengaja bikin tim karena apa? Jadi saya bisa we can push each other. Saya bilang, Bang Reza, ayo dong gitu, goalnya segini, harus bisa lakuin, time-nya segini gitu kan. Jadi nggak sendiri gitu. So sukses, dan saya rencananya tahun ini saya melakukan lagi. Tahun lalu tuh Juli Agustus, finalnya Agustus. Tahun ini saya melakukan kembali lagi. Mungkin nanti Bang Reza bisa menjadi salah satu. Iya, gimana sih lombanya apa aja? Lombanya nanti kita obrolin lagi. Jadi functional training. Jadi ada ada kardionya, ada strength-nya. Karena terus terang sebelum pandemi 2019 saya lagi latihan untuk Spartan. Oh ya. Pokoknya lagi rajin banget kan? Di gym, mau manjat tali. Wah, ternyata bisa loh. Senang juga. Mesti manjat rope di gym saya ya, Bang Reza, kalau bisa baru. Kalau enggak mesti belajar. Belum. Oke, mari kita coba lihat, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Ini ada beberapa nih, coba baca. Ada 3 ya, so far. Karena kita bacakan aja dari saya bacakan ya Bang Lilik. Adakah cara atau tips untuk mengurangi sakit badan dan kaki setelah berlari? Sebaiknya kalau mau lari seminggu berapa kali dan berapa lama durasinya untuk pemula? Oke, kita mulai dengan durasinya beberapa kali dulu ya. Mungkin tadi obrolannya udah kita sampaikan juga. Untuk pemula yang paling penting adalah membiasakan diri untuk bergerak dulu. Nah, biasanya saya memberikan arahannya 3 kali seminggu. Jadi di weekdays itu lakukan misalnya setengah jam, udah gitu 45. Kemudian di hari Minggu dibiasakan lebih panjang lagi, mungkin sampai dengan 60 menit. Jadi kuncinya itu 30, 45, 60. Kemudian kalau belum kuat lari, nggak usah lari, jalan kaki juga nggak apa-apa. Nanti badan akan mulai terbiasa, sudah kuat, base-nya sudah kuat. Mungkin baru bisa ditambah lagi programnya, selain setengah jam jalan kaki menjadi misalnya 15 menit jalan kaki, 15 menit lari. Larinya juga lari-lari kecil aja dulu. Jadi usahakan transformasi itu seiring dengan proses. Ya, prosesnya apa? Karena badan itu harus punya waktu untuk proses pembiasaan. Otot-ototnya mesti kencangin, udah gitu paru-parunya juga udah mesti mulai biasa juga. Jantungnya pun harus dilatih dulu gitu loh. Jadi targetnya bikin target-target kecil, dan usahakan punya target kecil dan juga nanti punya target panjang. Target panjangnya apa? Oke, misalnya 3 bulan lagi saya mau bisa lari 5 kilo tanpa berhenti, tanpa jalan kaki, seperti itu. Kemudian untuk tips kurangi sakit badan kaki setelah berlari, itu kayaknya karena badan belum biasa berlari, makanya ototnya masih teriak-teriak, aduh ini ngapain sih, biasanya kan duduk gitu ya, tiba-tiba lari, tiba-tiba pegel-pegel, itu biasanya karena belum biasa aja. Tapi itu kembali, kalau misalnya udah rutin, biasanya sih badan juga akan terlatih dan akan lebih kuat lagi base-nya. Oke, ya. Terus ada pertanyaan dari Widya. Jadi lari ini kan modalnya sepatu ya. Nah, untuk melakukan aktivitas olahraga lari, apakah harus memakai sepatu khusus lari atau cukup sepatu olahraga umumnya, dan di mana peran bedanya bagi kesehatan penggunanya? Oke. Nyari sepatu lari itu, kalau analogi saya sama seperti kayak nyari pasangan hidup. Susah-susah gampang, cocok-cocokan gitu lah. Karena pertama, bentuk kaki kita sama jam kakinya beda. Sementara produksi sepatu itu dibikinnya secara massal, tidak untuk customize untuk khusus buat kaki kita. Artinya yaitu kita harus mencari sepatu pun harus perlu kesabaran juga gitu. Dan memang sebaiknya untuk berolahraga lari itu gunakanlah sepatu lari karena memang sudah didesain khusus untuk berjalan, untuk berlangkah. Jadi misalnya jangan pakai sepatu golf ya, jangan pakai sepatu basket ya. Kalau pakai sepatu basket kan biasanya agak tinggi tuh, nanti di pergelangan berat gitu loh. Jadi tidak efisien dan tidak akan membantu untuk movement-nya lebih enak lagi. Tapi yang terpenting dari semuanya adalah nyaman dulu. Jadi kalau nyari apa-apa, nyarilah yang paling nyaman di kaki gitu loh.
Nah, kalau udah nyaman dan tidak ada rasa sakit setelah menggunakan breaking in itu, pembiasaan menggunakan sepatu itu paling nggak perlu waktu 1 minggu lah ya, 1 sampai dengan 2 minggu, artinya itu ada kecocokan yang lumayan. Kalau belum cocok, maaf, mungkin mesti nyari yang lain. Karena kalau belum cocok, biasanya akan timbul cedera, baik itu mungkin di hipsnya, di pahanya, di kakinya, di mana gitu loh. Itu bisa saja terjadi gitu loh. Untuk gampangnya sih memang yang mesti dilihat adalah gaya kaki kita berlari, berjalan itu seperti apa. Terus kita juga mesti lihat profil telapak kaki kita, apakah ada yang arcnya tinggi atau yang flat foot. Nah, itu biasanya produsen-produsen sepatu juga sudah menyiapkan jenis-jenis sepatu yang sesuai dengan profil kaki kita. Nah, banyak sekali sih informasinya di Google. Atau kalau nanti mau lebih detail lagi, boleh japri ke saya lewat Instagram, DM ke Reza Puspo. Silakan hubungi Bang Reza. Ya. Memang agak susah-susah gampang nyari seperti pasangan hidup. Iya. Karena ya itu tadi mau supportnya kakinya, mau yang supportnya banyak, atau ada orang yang lebih cocok supportnya nggak terlalu cushiony. Kalau saya tuh nggak bisa Bang, kayak kan ada sepatu saya pernah coba tuh kayak udah di atas awang-awan gitu loh. Karena dulu mungkin pertama kali saya belajar lari tuh kayak bener-bener Vibram. Ingat jadi minimalis banget. Bener-bener kayak ya hampir mirip kayak nggak pakai sepatu. Mungkin sudah terbiasa terus ikutin itu malah kayak kok nggak balance gitu dan agak bahaya kalau dinis ya. Tapi dengan berjalannya umur berbeda lagi loh Bang. Saya mesti pakai justru yang ada cushionnya karena knees, karena sudah mulai berumur. Ya itu. Jadi memang the thing about our body is always changing. Jadi apa yang kita cocok tahun lalu ya kadang-kadang juga untuk tahun berikutnya mungkin belum cocok karena perubahan badan itu selalu terjadi konstan sih. Iya kan? Kayak saya sepatu yang saya gunakan pertama kali maraton sama yang sekarang udah jauh berbeda sekali. Jadi kalau awal-awal waktu saya mulai lari tahun 2009 sama Jam. Saya pakai kebalikan, justru saya pakai sepatu yang banyak cushionnya. Karena kaki saya waktu itu belum kuat. Jadi I need that support untuk bisa melangkah 42 kilo sampai finish gitu lah. Tapi kalau sekarang saya menggunakan sepatu yang penuh dengan cushion, support, yang artinya adalah lebih berat, kaki saya juga jadi keberatan, cepat capek. Justru saya perlunya yang lebih tipis. Jadi saya kalau mau nyari yang agak minimal dengan just enough cushioning gitu. Nah, untuk teman-teman yang baru mulai lari, biasanya mungkin masih ada bebannya juga adalah di berat badan sendiri. Berat badan sehingga kaki juga masih belum kuat, otot-otot kaki belum kuat, mungkin mereka masih perlu cushion tersebut. Tapi kalau mereka rutin melakukan kegiatan ini dan berat badannya juga sudah mulai menurun, biasanya cushionnya juga udah nggak terlalu perlu yang berat-berat lagi, lebih enteng lagi gitu loh. So, buntutnya akhirnya adalah tingkat kenyamanan nomor 1, safety nomor 1. Pilihannya memang banyak sekali. Mesti banyak ngobrol sama teman-teman di komunitas jenis-jenis sepatu yang sekarang lagi tren, lagi bagus seperti apa. Kemudian emang mungkin harus banyak googling lagi. Atau hubungin Bang Reza. Karena Bang Reza tidak di-endorse siapa-siapa. Brand sepatu manapun ya. Jadi nggak bias ya. Tapi saya punya kecocokan sepatu saya. Betul, which is kadang-kadang saya juga mau ngasih arahan ke sepatu ini belum tentu cocok buat teman-teman juga. Betul. Ya. Oke, kayaknya 2 pertanyaan. Nah, kalau yang lagi tren, saya mau tahu sedikit. Yang lagi tren kalau sepatu lari sekarang adalah sepatu yang menggunakan karbon. Yang ada karbonnya. Jadi teknologi sepatu itu sekarang itu rata-rata pakai karbon karena pelari tercepat di dunia sekarang juga menggunakan sepatu tersebut yang ada karbonnya. Karbon tuh maksudnya kayak lempengan. Jadi ada lempengan di sole sepatunya. Jadi dia membantu untuk mendorong lebih enak. Ngerasa terdorong sih. Karbon itu jadi kayak plate atau it's like a plate. Betul. Mendorong jadi besi. Jadi ada cushion kan di bawah ada cushion, terus dia ada plate-nya, carbon plate. Karena saya pakai Nike Zoom Fly. Zoom Fly 3 betul ya. Iya. Nah itu dia bilang ada karbonnya, cuman kan nggak kelihatan. Nah itu di dalamnya. Apa seperti kedepannya seperti itu. Itu saya enteng karena sebelumnya kita mungkin nggak boleh apa nggak boleh nyebut brand ya. Sebelumnya saya pakai salah satu sepatu leading sepatu bukan Nike yang saya pakai Tadinya saya pakai itu Zoom Fly.
kok cushionnya kebanyakan, Iya. agak tebal ya. Cuman enteng dia. Kemudian itu nih saya kanannya waktu itu sakit, lari pakai itu, akhirnya saya ganti ke satu leading brand lagi yang terkenal lah, sepatu lari depannya A gitu. Oh, ya. Enak, nggak sakit lagi lututnya, tapi kok berat gitu. Ya. Karena dia cushionnya nggak ngerti kenapa, pokoknya berat aja. Akhirnya saya pindah, ini udah sembuh, saya pindah lagi ke Nike itu, enak lagi. Sekarang enak. Jadi memang benar berubah ya. Berubah. It's always changing, dan ya itu kadang-kadang produsen itu kan ada jualannya juga ya, teknologi apa segala macam. Jadi kayak kita juga mesti hati-hati dengan teknologi, belum tentu it's made for our legs as well gitu. Ada cocok-cocokannya juga gitu. Alright. Kalau kayaknya 2 itu udah pertanyaan, karena yang terakhir ya. Jadi nanti Lilik dan Widya boleh hubungi Usana Indonesia karena kalian berdua akan mendapatkan special giveaway karena pertanyaannya dijawab. Nah, Bang Reza satu lagi nih, kalau misalnya saya bisa bilang Bang Reza kan olahraganya di endurance, lebih endurance. Kalau saya mungkin kayak yang brute strength gitu ya, kekuatan power. Tapi kemudian kan saya juga melatih endurance saya dengan lari atau any cardio. Nah, kadang-kadang tuh kayak rasa nafasnya tuh habis gitu, fatigue. Apakah itu problem terbanyak apa yang ditemukan sewaktu melakukan endurance olahraga gitu? Menarik sports. Nih. Ya. Jadi yang lagi populer sekarang di olahraga lari dan endurance sports itu adalah melatih bagaimana heart rate kita pada saat lari tetap in low heart rate. Which is berapa persen? Di zona 2. 130. Jadi misalnya kalau saya itu kalau bisa tidak lebih dari 130 heartbeat per menit. Karena kalau di atas itu kan 140 atau kalau formulanya kan 220 dikurangin umur. Artinya ya saya nggak boleh lebih dari 170-an. Itu 100% saya di 170-an, 175 lah kurang lebih. Jadi kalau pelari-pelari itu kalau misalnya saya lari di 170 tuh artinya udah ngos-ngosannya kayak orang gila deh. Artinya apa, pada saat ngos-ngosan itu inflamasi apa segala macam kelingan itu udah terjadi. Nah, kalau lari maraton 170 itu udah bahaya banget buat diri saya, buat heart rate saya. Karena ya itu kembali lagi inflamasi pasti terjadi. Musuhnya kan inflamasi. Setiap kali ada inflamasi ya semuanya nyerang semuanya, syaraf apa semacam, dan terjadilah underperformance gitu. Nah, ilmunya yang baru adalah gimana caranya lari dengan maximum aerobic capacity. Jadi yaitu maksimum aerobiknya berapa? Misalnya di angka ada formulanya saya lupa tapi 180 dikurangin umur sih dia bilangnya. Jadi bukan 210 tapi direndahin. Jadi kalau bisa kamu lari jangan lebih dari 130 ya. 132. Nah, for some people itu artinya berjalan kaki. Nah, saya ini mencoba menerapkan ini dari tahun 2000, waktu saya pertama kali belajar itu tahun 2018. Jadi baca yang teorinya ini adalah ditulis oleh Dr. Phil Maffetone, Maximum Aerobic Functionality namanya, MAF gitu. Saya ikutin dan dia bilang dia melatih Olympians apa segala macam, endurance triathlete gitu loh. Dan sukses namanya nama-nama besar. Dan saya coba pertama kali, bosannya minta ampun. Gila, gue lari ya karena kalau sekarang kan enggak enteng banget. Kayak enggak lari. Emang nggak bisa lari. Kayak kita nggak sprinting kan, you don't feel kayak sprinting. It's not even sprinting, it's not running, it's walking. Man, it's so boring. You know. Tapi komit, karena saya baca, emang begitu proses dulu. Jadi pada saat itu saya lari 10 kilo, dengan heart rate saya jaga tidak lebih dari 132 itu mungkin pace-nya ya pace 10 deh, pace jalan kaki. Iya. Jalan kaki. Bosannya minta ampun. Sekarang saya itu udah bisa lari 10 kilo dengan heart rate saya di 138. Wow. 1 jam itu. Artinya apa? Terjadilah transformasi. Transformasi terhadap diri. Itu harus dibuild. Base-nya harus dibuild dan harus percaya dengan program-program seperti itu. Karena kalau kita bisa berlari sekencang itu dengan pace 530 dengan heart rate cuma 140, which is ya itu bagus sekali buat badan. Pada saat finish badan nggak terasa kayak mau mati. Recovery-nya juga cepat karena esensi dari semua olahraga kalau mau kembali lagi ke endurance gitu ya, pengen melakukan rutin, recovery is very important. Recovery-nya lebih cepat, ya kan? Dan yang paling indah lagi dari ini,
dengan menggunakan maximum aerobic functionality, energi yang digunakan adalah bukan dari carbs, dari glycogen, tapi dari fat. Jadi melatih badan, karena pada saat di zona 2 itu yang diambil adalah dari fat. Burning the fat, which is nice. Be that. Jadi nggak dual goal makan fat. Which is bisa bebas makan fat. Good fats loh ya, fats. good fats. That's very interesting. Mungkin saya jadi low mesti heart. baca itu. Nanti aku share. Karena banyak orang, nah apakah itu berarti karena ini akan menjadi obrolan baru lagi, topik baru, heart rate ya. Karena kalau heart rate-nya cepat naik, berarti apakah orang itu tidak sefit orang yang heart rate-nya stay. Maksudnya seperti kayak Bang Reza bilang 130, meskipun udah ngelakuin running, rowing atau cycling, tetap aja stay. Apakah itu menjadi salah satu indikasi fitness bahwa level? Iya, karena orang baru ngapain squat, body weight squat langsung udah I don't think it's spike up gitu. Bukan level of fitness is something, tapi ini tergantung cabang olahraga juga sih kayaknya ya. Kalau saya kan memang melakukannya untuk endurance, jadi memang saya harus menjaga itu heart rate-nya. Tapi kalau kita ngomongin olahraga power, is totally different. Power you need that. Dan saya juga pada saat melakukan power juga saya nggak mungkin dengan heart rate yang serendah itu saya bisa lifting atau mengeluarkan energi power yang tinggi tanpa heart rate yang tinggi gitu. Kok saya heart rate-nya nggak naik-naik Bang? Apa jamnya yang rusak? Mesti bilang sama dia. Nggak tahu, pokoknya nggak bisa, maksudnya nggak bisa, justru kalau lari lebih tinggi daripada angkat beban. Nggak ngerti kenapa, apa memang jamnya yang mungkin ini heart rate monitornya udah nggak. Lari lebih kalau larinya lebih bisa tinggi daripada angkat beban. Lari kondisi di luar ya, kadang-kadang itu menjadi ini juga bisa juga menjadi efek faktor ya, heat. Noise itu saya perhatiin sih. Saya kalau lari di treadmill relatif lebih rendah heart rate-nya. Jadi kalau misalnya saya di outdoor itu bisa 138-an, dengan kecepatan yang sama di treadmill saya bisa di 120-an. Karena itu zona yang terkontrol. Tapi kalau di jalanan kan klakson motor lah, apalah. Ya, faktor heart rate banyak. Begitu panas lah. Surrounding. Dehidrasi, air. Ya kan, suhu apa segala macam. Itu lebih ke situ sih. Tapi as we move on, gimana kita melatih diri dan continuity itu juga lumayan. Awal-awalnya juga saya waktu lari di luar mencoba untuk menahan supaya heart rate-nya tinggi juga susah sekali. Tapi sekarang badan terlatih, lama-lama terlatih. Yaitu kesabaran sih sebenarnya. Ya. Boleh nanti saya coba ya. Dan berjalannya umur mesti begitu tuh, heart rate-nya nggak boleh terlalu. Nggak usah, olahraga tuh nggak disarankan untuk selalu ngeden lah gitu istilahnya. Jadi ada guru saya satu lagi namanya si Maitris, dia juga bilang yang high intensity itu dalam blok 1 minggu kok bisa hanya 20% of your time. The rest is just easy, 80%. Dan dia umur 65 tahun, larinya masih kenceng banget, heart rate-nya cuma 120. Kemarin dia half marathon, marathon tuh berapa ya? 3 jam 20 kalau nggak salah. Heart rate-nya cuma segitu. Iya. Oke. Kalau selama menjadi pelari dan atlet triathlon, Bang Reza mengkonsumsi, apakah pernah ada diet khusus dan juga suplemen yang dikonsumsi untuk membantu performance? Kalau membantu performance tidak, tapi saya mengusahakan apapun yang saya konsumsi itu harus menjadi suatu gaya hidup saya. Jadi I always think in the long term. Jadi nggak mungkin karena suatu lomba saya mau berubah badan in the short term saya mau merubah karena satu program kecil gitu. Jadi saya selalu melihatnya jangka panjang. Ya karena awalnya saya berolahraga juga karena alasan ya saya melihat bagaimana ayah saya dengan gaya hidupnya. Ya akhirnya dia kehilangan hidupnya ya karena gaya hidupnya dia gitu. Dan makanan itu sebenarnya nggak harus spesial amat sih, harus ada beberapa yang mesti dijaga benar. Kayak misalnya saya menghindar gula itu saya usahakan saya hindar, tapi saya masih punya titik lemah sih, karena lidah saya is a sweet tooth. Sama. Jadi kalau malam tuh saya masih suka nyari coklat. Itu masih itu.
Kebetulan sekarang saya Kok punya sama sih dark chocolate? kalau saya enggak, bukan dark. Oh, apa? Masih yang ini. Milk. Oh my Masih goodness. bandel. Tapi saya usahakan. Iya. Udah gitu goreng-gorengan. Itu juga saya usahakan udah enggak lagi. Nasi ya mau merah mau putih ya sama aja. Yang penting portioning. Jadi yang saya jaga selama ini adalah portioning. Kayak saya endurance, saya mungkin kebutuhan kalorinya per hari ya 2000-an lah ya. 2000 sampai dengan 2800 kalau yang saya baca, yang saya dapat arahan dari partner saya. Tapi saya buat makan 2800 itu banyak banget. Kenyangnya minta ampun gitu. Jadi yang saya usahakan ya udah kalau seorang endurance perlu apa sih? Carb, pokoknya portioning antara carb, fat sama ya itunya semuanya berimbang, protein berimbang. Protein tuh penting banget sih buat saya gitu. Jadi kalau ngelihat orang Indonesia makan kebanyakan nasi, karbo itu kebanyakan. Kalau bisa dikurangin deh gitu loh. Tetap perlu kok gitu loh. Udah gitu seratnya jangan lupa gitu loh. Makanya saya biasanya makan 6 kali per hari. Kalau kebiasaan saya pagi adalah ngopi, udah gitu olahraga, habis olahraga sejam 2 jam saya makan buah. Habis makan buah itu biasanya udah jam berapa tuh, jam 9 jam 10. Masih suka nyemil-nyemil dikit ya, buah itu udah nolong, baru makan siang jam 12 makan siang normal, could be ya yang penting 3 balance itu antara fat, protein sama carbnya. Terus nyemil-nyemil lagi di sore hari saya nyari kacang-kacangan sama buah lagi. Terus terakhirnya makan ya jam 6 sampai jam 7 itu aja yang saya lakukan. Jadi nothing special gitu in term of suplementasi. Tapi seiring waktu berjalan, yang saya juga perhatiin adalah masa otot saya ini udah mulai menghilang. Apalagi saya melakukan olahraga yang namanya endurance. Jadi saya mulai melakukan minum whey protein sebagai tambahan. Just in case, sama saya juga increase latihan saya di strength conditioning. Karena otot itu sayang, kalau nggak dilatih nggak bakal tumbuh. Apalagi tambah tua. Mesti tetap dilatih. Mesti dijaga. Yang penting supaya kita bisa tetap move well waktu kita tua ya. Nggak usah pakai tongkat gitu, tapi bisa duduk berdiri, bisa jalan, bisa aktif. Sedih loh kalau ngeliat teman-teman yang nggak bisa aktif lagi. Karena banyak teman-teman yang di umuran saya tiba-tiba lumbarnya kena karena apa ini. Itu yang mau kita avoid. Kalau saya memang kalau udah lama nggak melatih endurance itu memang nafasnya. Jadi terus cepet fatigue aja. Memang mesti dilatih terus ya. Cuman suplemen buat saya penting banget sih Bang. Terutama udah kalau umur mulai 40 ke atas. Itu badan juga untuk memproduksi apa yang dulu biasa diproduksi waktu muda itu udah nggak bisa seperti dulu. Metabolismenya berubah ya. Memang ada orang yang tidak menggunakannya, tapi kalau menggunakannya lebih baik karena untuk mendapatkan mikronutrients dari makanan seperti yang tadi protein, fat, karbos yang nggak cukup ataupun akan banyak sekali ya harus makanya. Saya mau share sedikit boleh ya. Jadi yang saya pakai terutama untuk endurance athlete karena ini namanya adalah Coquinone. Oh iya. Coquinone 30. I'm very familiar. Yes. Ini jadi basically karena this is to memperbarui sel. Jadi yang kasih kita power itu kan hati, our heart, jantung bukan liver ya, our heart yang gives the power. Nah, sel itu kan terus memperbarui. Nah, ini membantu itu. Jadi juga like it's a power plant untuk kita bisa keluarin energi. Bukan, it's not caffeine ya, bukan pre-workout, tapi membantu untuk sel itu bisa beregenerasi, memperbarui. Sama dua ini tuh antioksidan sama minerals. Nah, ini yang sesuatu yang kita nggak selalu dapat dari setiap hari makanan kita. Meskipun kan kita berusaha sebaik mungkin untuk mengkonsumsi makanan yang lengkap, tapi tetap saja kita membutuhkan bantuan tambahan supaya bisa complete. Nah, itu aja yang saya selalu konsumsi tiap hari untuk bantu karena kita termasuk orang yang aktif. Ya, jadi itu membantu sekali. Kayaknya saya masih kembali. Yes. Oke, ada pertanyaan lagi sudah tidak ada dan kalau ini dilanjutin sih bisa ngobrolnya nggak selesai ya Bang Reza, tapi saya benar-benar bersyukur banget bisa ketemu Bang Reza.
terutama melalui komunitas Indorunners yang juga banyak memberi investment ya kepada diri saya, yang sama-sama kita bisa berlari Amin. dan bergerak, dan saya juga akhirnya bisa ikut bantu juga melatih, berkontribusi apapun yang saya bisa bantu, kita saling membantu satu dengan lain karena pada akhirnya kita memiliki satu purpose yang sama, ya tujuan sama, yaitu supaya Indonesia sehat dan mengajak orang supaya hidup sehat, umur panjang. Amin. Ya, sampai tua dan melihat cicit. Ya, demikian episode kita hari ini bersama Bang Reza Pusponegoro, dan sampai bertemu lagi. Thank you so much. Sama-sama. Terima kasih for having me here. Yes. Really good conversation. Yes. Sampai bertemu lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa kembali. Salam. Mari lari. Terima kasih Mbak Jenima. Terima kasih Reza. Thank you. Kasih bilang mari-lari. Ini suara dari orang langsung. That's good, boleh. Oke. Pipin Lestari. You look away when you pretend not to care. I like the dimples on the corners of the smile that you wear. I like you more, the world may know, but don't be scared, 'cause I'm falling deep, but baby be prepared. I like your shirt, I like your fingers, love the way that you smell. To be your very jacket, just so I could always be near. I loved you for so long, sometimes it's hard to bear, but after all this time I